Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara seminar tutorial Instagram Ads pada malam hari ini. Wah, ini luar biasa nih, udah 20 orang lebih ya. Semoga teman-teman yang belum hadir bisa segera bergabung ke acara kita pada malam hari ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sedikit informasi. Jadi acara malam hari ini kita akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Jadi setiap hari 25, 26, 27, 28, 29, 30 kita akan belajar tentang Instagram Ads selama 5 hari ke depan. Setiap malamnya di setiap jam 19.30 sampai selesai. Jadi selesai sampai kapan kita nggak tahu jam berapa ya. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di malam hari ini adalah mungkin peserta daripada member Tia ya, member Tia yang dimana malam hari ini aku bonusin gratis teman-teman, belajar kita 5 hari untuk ngebahas apa yang ada di dalam Tia itu semua secara step by step, secara pelan-pelan ya. Dan aku juga minta teman-teman yang hadir malam hari ini berperan aktif dalam acara seminar malam hari ini. Kenapa? Karena kita akan banyak prakteknya. Karena aku butuh tahu teman-teman paham atau tidak, bingung atau tidak, ada pertanyaan atau tidak. So, teman-teman please berperan aktif. Kalau nggak paham tanya, kalau bingung tanya, sehingga 5 hari ini bakalan bisa menjadi tempat atau bisa menjadi waktu yang bermanfaat buat teman-teman untuk bisa paham Instagram Ads lebih detail seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut-lanjut ya lebih dalam ya, kita absensi dulu ya. Kita tes keaktifan teman-teman pada malam hari ini ya. Coba kita absen dulu yang hadir malam hari ini. Asalnya dari mana aja? Kita absen dulu ya. Ayo, kita absen dulu. Silakan, silakan, silakan. Ini beberapa teman-teman juga sudah dimulai ya. Sepertinya ada beberapa yang baru tergabung di grup WhatsApp ya. Oke, Kak Teresia, Jakarta. Ada yang dari Bali, mantap. Oke, ada yang dari Bogor, Jakarta. Ada yang dari Tangerang sama kayak aku. Tasikmalaya. Wah, ada Andreas dari Medan. Wah, Horas, Horas ya, Medan ya. Indramayu, wah, Mangga nih ya. Indramayu nih. Purwokerto, wah, Tangerang hadir, Kak Dwi. Hai. Tangerang, mantap. Ada yang dari Surabaya juga, mantap. Ada yang dari Jogja, wow, Jogja, luar biasa. Yang lain ada lagi, ini baru beberapa nih, ya, luar biasa nih. Yuk, ya teman-teman buat yang baru hadir, jadi please untuk malam hari ini seminar 5 hari ke depan, teman-teman harus aktif ya, karena kita akan benar-benar prakteknya banyak banget nanti. Jadi malam hari ini 5 hari ke depan teman-teman akan belajar banyak banget materi dan modelan belajarnya bukan aku cuman ngomong doang. Tapi teman-teman juga akan aku kasih waktu 5 sampai 10 menit praktekin apa yang barusan aku jelasin. Praktekin apa yang barusan aku jelasin. Praktekin apa yang barusan aku jelasin. Sehingga harusnya teman-teman ketika ada error-error, teman-teman bisa langsung nanya di malam hari ini juga. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Nah, ya selamat datang ya buat yang baru tergabung ya. Kita lagi absensi dulu nih ya. Oke, lanjut. Nah, aku perlu tahu juga yang hadir malam hari ini industri bisnisnya apa aja supaya nanti aku pada saat memberikan contoh bisa relate dengan teman-teman yang hadir di sini. Yuk, bisnisnya apa aja silakan absen di bawah. Saya bisnisnya fashion mas, saya bisnisnya ini gitu ya. Oke, yang belum punya produk juga boleh komen. Saya belum punya produk mas, pengen belajar riset produk juga boleh ya. Oke, ada yang travel agent. Oke, percetakan Kak Rio. Percetakan itu apa ya? Percetakan detailnya itu apa? Percetakan apa? Percetakan apa? Aku juga nggak bayang. Oke, ada yang parfum, ada yang sales mobil. Wow, mantap. Rias pengantin. Rias pengantin ini sama kayak mua nggak ya? Sama atau beda dengan mua? Itu kan mua juga rias pengantin ya. Oke, jual laptop second. Oke. Oh, sama ya. Oke. Tortilla. Apa itu tortilla? Apa itu tortilla? Seperti nama keripik ya. Oke, busana muslim pria. Oh, jasa percetakan brosur. Oke, aku paham. Kebayang. Oke, yang lain, yang lain, yang lain. Oke. WO, ada yang wedding organizer. Oke, menarik ya. Homeware, sarung, bantal. Oke, papan nama, neon box. Busana muslim pria. Oh, ini fashion banyak juga ya. Fashion, parfum, ada yang travel agent. Activity worksheet untuk anak prasekolah. Apa itu? Jual worksheet kah? Atau apa buku kah? Atau apa?
Umroh nggak ada di sini umroh? Biasanya umroh selalu ada nih. Oke, menarik ya, macam-macam ya. Ada yang WO, ada yang percetakan. Ini tortilla apa nih, Mas Imam? Mas Imam Rosadi. Tortilla itu apa? Keramik, keramik apa nih, Pak Hartono? Keramik apa, Pak? Keramik, keramik, keramik diiklanin aku nggak bayang nih. Keramik, keramik yang kayak gimana keramiknya? Oke, ada yang baju bayi juga. Oke, ada yang parfum. Oke, ini so far sih aman-aman semua produknya ya. Wisata halal luar negeri. Wah, ini termasuk umroh nggak? Termasuk umroh nggak? Ubin keramik, lantai dinding. Wow, wow. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Oke. Ada yang belum punya produk juga, baru mau belajar. Oke, siap. Yang belum punya produk nanti sedikit mungkin kita bahas teknik mungkin ngeriset produknya ya. Teknik ngeriset produknya sehingga teman-teman juga mungkin ya bisa tahu juga nanti satu paket sih kita belajar riset kompetitor sama belajar apa namanya ngeriset produk juga gitu. Ya, tortilla bahan kebab, I see. Oke, bahan kebab berarti tortilla bahan kebab. Berarti targetnya untuk orang yang jualan kebab dan kawan-kawan ya. Oke, 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 menarik. Nah, teman-teman sedikit informasi juga. Jadi malam hari ini aku record juga. So nanti setelah seminar ini selesai, teman-teman bisa untuk mengulang lagi ya sehingga teman-teman kita yang hadir ini kan ada 30-an. Nah, ada 60-an orang di grup yang mungkin gak hadir bisa nonton ulangannya seperti itu ya. Oke, menarik. Aku udah kebayang teman-teman yang hadir ini bisnisnya apa aja. Oke, sekarang aku mau tahu dulu. Nah, kan teman-teman ini banyak yang udah pada join di TIA. Pasti beberapa udah ada yang praktek, ada yang juga mungkin belum. Ya, coba yang udah praktek jawab sudah dan sudah sampai mana. Yang belum jawab belum. Ya, yang sudah praktek saya sudah sampai bisa ngiklan, saya sudah sampai bisa ini. Yang belum cukup jawab belum. Saya sudah baru persiapan gitu. Saya sudah baru apa gitu. Coba. Oke, sudah sampai closing Mas Dan. Alhamdulillah. Mas Andang, bisnisnya apa ya Mas Andang ya? Udah ya, ada yang sudah sampai top up, oke. Ada yang belum praktek, oke. Sudah baru sampai mau bisnis manager, menarik, oke. Baru bikin akun Mas Dan, oke. Fashion hijab sudah closing, mantap. Oke, belum Mas, lagi persiapan, mau daftar whitelist, baru bikin akun. Belum Kak, lagi closing kantoran akhir bulan. Mantap. Oke, kemarin sibuk jadi ketinggalan 2 hari. Oke, siap. Oke, jadi macam-macam ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Udah ada yang mulai fanspage dan kawan-kawan. Oke, belum untuk via Facebooknya. Oke, siap, nggak apa-apa. Oke, menarik. Oke, sip, kebayang. Oke, teman-teman, ya kita mulai aja malam hari ini, teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan belajar, teman-teman. Jadi topik kita pada malam hari ini itu ada 2 materi. Jadi kalau teman-teman sempat cek atau mungkin yang baru beberapa masuk, ya tadi timku sempat ngirim persiapan yang mesti kalian lakuin. Ya, cuman aku informasiin dulu bahwa malam hari ini kita akan belajar dua dua hal ini. Jadi kita akan jadi selama 5 hari ini materinya aku pecah-pecah sehingga malam hari ini bisa terfokus 2 hal ini. Jadi kita akan praktek riset produk dan juga praktek riset kompetitor yang dimana kita akan bahas lebih detail sehingga teman-teman yang kemarin udah belajar bisa nanya di sini lebih detail lagi. Dan yang kedua praktek iklan DM dan WA. Jadi mungkin udah tonton videonya tapi beberapa tadi banyak yang belum praktek sampai sana. Nanti akan kita ulangin lagi seperti itu ya. Jadi ada 2 hal ini yang akan kita praktekin pada kesempatan malam hari ini seperti itu ya. Nah, teman-teman, ya mungkin tadi kalau beberapa teman-teman ada yang belum masuk tadi timku sempat ngirim ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Aku coba share screen. Ya, tadi timku sempat ngirim seperti ini. Ya, jadi baik yang sudah join kelas TIA yang sudah diberikan oleh admin, ada 3 step yang sebenarnya kalian mesti lakuin. Ya, nah tapi karena kita udah terlanjur join di seminar ini, so it's okay. Kita akan apa namanya membahasnya satu persatu. Ya, tapi secara singkat aja. Ya, jadi stepnya cuma simple karena ini adalah step persiapan. Karena malam hari ini di seminar selama 5 hari ke depan, aku pengen fokusnya teman-teman beneran praktek ngiklan. Aku fokusnya pengen teman-teman udah langsung bisa ngiklan. Jadi kita nggak bahas lagi persiapan. Aku ketika lagi workshop offline, kalau aku pengen ada workshop offline, itu nggak ada satupun peserta yang boleh hadir dan dia belum persiapan.
Jadi dia akan bingung sendiri kalau dia nggak ngelakuin pre-workshopnya gitu ya. Nah sama halnya dengan seminar aku bikin teman-teman udah siap dulu gitu. Sehingga pada saat masuk di sini kita tinggal belajar iklan sampai ke belakangnya. Ya dan ini juga simple banget kok, simple banget ya. Oke, nah ini yang nomor satu, timku ngirim tutorial buat fanspage atau halaman plus konekin akun Instagram ya. Apa itu Mas? Gitu ya. Oke, kita bahas. Nah jadi teman-teman, sorry salah. Jadi kalau kita mau ngiklan di Instagram Ads maupun di Facebook Ads, kita itu tetap atau wajib ya itu membuat fanspage. Ya, apa itu fanspage? Fanspage itu halaman, teman-teman. Yang dimana kalau kita ngiklan di Instagram, maka identitas kita adalah akun Instagram kita. Tapi kalau di Facebook, identitas kita adalah fanspage. Yang dimana letak fanspage itu ada di sebelah kiri sini nih. Namanya pages. Nah, kalau kita klik pages di sini banyak muncul halaman-halaman kayak gitu. Ya, akun Instagramnya nggak mau connect, it's okay. Nanti kita bahas masalah-masalah yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi ini adalah namanya fanspage, teman-teman. Yang dimana fanspage ini nanti kita koneksikan dengan akun Instagram kita, gitu ya. Nah, ketika fanspage ini udah teman-teman buat, teman-teman bisa nonton tutorial dulu di sini nanti, ya. Jadi stepnya gampang juga kok. Jadi kita login akun Facebook kita, lalu kita klik buat halaman di sebelah sini, ya. Ini dibuat halaman, ya. Lalu kita isi nama dan kawan-kawan, kategori, ya. Lalu habis itu kita koneksikan dengan akun Instagram kita. Nah, kayak gini. Ya, akun Instagram connect. Nah, sehingga kalau kalian udah connect fanspage dan akun Instagram kalian, baru kalian boleh ngiklan menggunakan Ads Manager. Balik lagi, ini aku kasih contoh shortcutnya. Nanti teman-teman silakan tonton ulang video-video ini kalau memang belum masuk ke persiapan ini. Ya, tadi beberapa ada yang belum sampai situ kan persiapannya kayak gitu ya. Itu step satu kalau kita mau ngiklan yang perlu disiapin. Oke. Nah tadi ada yang kendala tuh Mas Rio akun Instagramnya nggak mau connect. Nanti habis ini kita coba bahas masalah-masalahnya ya. Nah yang kedua timku ngirim untuk bikin apa di sini? Bikin business manager. Apa itu business manager? Business manager ini adalah salah satu syarat yang diberikan sama Meta untuk kita kalau kamu mau ngiklan di Ads Manager wajib bikin business manager namanya. Ya, business manager ini kayak tempat pengelolaan iklan kita nantinya. Ya. Nah, caranya ya ini aku summarize aja ya, aku shortcut aja. Karena malam hari ini anggapannya teman-teman nanti bisa melakukan persiapan ini kayak gitu. Ya ini lumayan panjang ya, videonya 4 menit. Ya nggak panjang-panjang banget lah ya, 4 menit lah, pendek lah ya. Nah di videonya ini tuh teman-teman membuat kayak gini. Jadi buat bisnis di pengelola bisnis ya. Buat akun bisnis di pengelola iklan lah, intinya kayak gitu. Yang dimana nanti kalau teman-teman udah bikin business manager, ini buatnya gampang banget kok. Kita kayak ngunjungin suatu link, habis itu linknya kita isi email kita, habis itu verifikasi email selesai, sesimpel itu gitu ya, sesimpel itu. Kalau udah connect dia tampilannya kayak gini. Nah kalau kita udah bikin business manager, selanjutnya step yang perlu kita lakuin adalah kita membuat akun iklan biasanya. Tetapi pada saat kita membuat akun iklan itu kita gampang terkena banned, gampang terkena error, bahkan kita mesti bayar pajak 11% kalau ngiklan di akun biasa. So, di video tutorial yang ketiga yang timku minta teman-teman siapin dulu itu membuat akun whitelist namanya. Ya, apa ini akun whitelist, Mas Zan? Whitelist ini sebenarnya ini adalah akun iklan yang kita sewa ke orang Meta langsung. Gitu ya. Yang dimana di SPSO kita punya akun whitelist ini. Gitu ya. Business Manager apakah sama dengan Meta Business Suite? Beda, Meta Business itu lebih luas lagi. Tapi kita ngiklannya di Business Manager. Ya, jadi fokus ke dalam Business Manager aja. Nah, ketika teman-teman udah bikin Business Manager, selanjutnya teman-teman perlu daftar whitelist. Keuntungannya apa, Mazan? Kalau kamu ngiklan nggak pakai whitelist, kamu mesti bayar pajak 11% setiap kamu top up. Kalau kamu ngiklan 1 juta, ya dikali 11%, berarti 111.000. Kalau 10 juta, sejuta 100 sekian. Kalau 100 juta, hitungannya sendiri, 11 juta sekian. Ya, nah kalau pakai whitelist ini cuma 5%.
Ya, ini banyak teman-teman itu yang udah aku kasih tahu kayak gini-gini, banyak yang di skip. Ketika diajak ngobrol, ketika nge-zoom, ketika privat, baru ketahuan. Kok nggak pakai whitelist? Oh, apa itu mas? Gitu. Ini menurut aku wajib. Aku ngiklan udah kurang lebih 2 tahun mau jalan 3 tahun nggak pernah ngiklan pakai akun biasa. Jadi saran aku buat teman-teman yang lagi baru mulai banget, silakan ikutin tutorialnya step by step banget semuanya dari nol. Ya. Jadi kalau emang stepnya ini ikutin ini, step 2-nya ini ikutin ini, sehingga semua yang memang udah aku lakuin proven, teman-teman juga bisa menghasilkan proven kayak gitu. Ya, kayak kemarin ada yang belajar sama aku ya privat, dia ngiklan 2 juta selama sebulan. Tahu nggak omsetnya jadi berapa? Jadi 50 juta. Ngiklannya sesimpel ke WA doang. Jadi aku bilang, oke, Instagram udah siap, ngiklan ke WA silakan iklanin. Boom, sebulan dari 2 juta dapat omset 50 juta. Ngiklannya 2 juta maksudnya, dapat omset 50 juta. Masih IP namanya. Ya, jadi semua cara yang aku lakuin teman-teman tinggal ikutin, tinggal praktekin, gitu ya. Oke. Jadi itu adalah tiga step penting yang teman-teman perlu lakuin dulu sehingga teman-teman nyambung ikut di seminar malam hari ini. Ya, tapi it's okay juga kok kalau teman-teman belum praktekin hal barusan, nanti habis seminar teman-teman lakuin, tinggal ikutin aja acara malam hari ini sampai selesai seperti itu. Ya. Oke, Mas Dan, saya ngikutin tutorial buat business manager malah jadinya business suite, Mas. Gimana jadinya? Oke, kalau kamu malah masuk ke sana, caranya adalah kamu tinggal aku kasih link ini, kamu akan masuk ke dalam business manager, Kak, game kita. Nah, coba kamu klik link aku, harusnya kamu masuk ke dalam business manager nanti. Ya, jadi emang kalau kita bikin apa namanya BM, kadang suka masuk-masuk ke business suite gitu. Ya nggak tahu lah fitur business suite itu buat apa ya. Cuman aku lebih fokusnya ke ads manager aja seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman dari 3 persiapan ini kan beberapa teman-teman ada yang udah persiapan, mungkin ada yang error atau ada yang kayak gimana. Mungkin grupnya aku akan buka di WhatsApp. Jadi teman-teman yang Bang, pas mau ngisi whitelist, pasur pasur ngisi BMID itu ngelihatnya di mana? Kan ada di sini tutorialnya, caranya adalah di bagian sini. Oke. Nah, ini kan ada nih. Nah, cara menuju ke sininya adalah klik link ini, Mas Aris. Ya, klik link ini untuk masuk ke dalam BM, gitu. Saya buat fanspage travel dari akun FB pribadi, apa akan berpengaruh terhadap akun pribadi saya? Karena takutnya akun pribadi saya kena hack. Oh, enggak. Sementara kalau buat akun fanspage baru rasanya sayang sebab fanspage yang lama sudah banyak. Enggak. Kalau misalnya kita bikin fanspage itu nggak ada hubungannya sama Facebook pribadi. Ya, jadi Facebook pribadi kita itu apa namanya nggak akan kenapa-napa dan orang juga nggak akan tahu secara personal bahwa kita ngiklan. Nggak akan ada yang tahu teman-teman kita di Facebook kayak gitu. Ya, Mas Dan tadi menyinggung soal iklan di WA. Bedanya apa dengan iklan FB dan IG? Maksud iklan di WA itu adalah orang iklan di Instagram Ad, tapi kalau orang minat dilempar ke WA. Maksudnya gitu. Ya. Dan itu dia awalnya pakai Buzzpost dan kawan-kawan cuma dapat followers, happy banget. Bisa ngiklan 2 juta tapi dapatnya 50 juta. Itu 1 bulan yang lalu loh ya. Bulan ini aku belum tanya gimana omset dia. Gitu ya. Oke, nah ini grup WA-nya aku coba buka. Jadi buat teman-teman yang ada kendala, boleh kirim. Aduh, ini beberapa ada yang baru masuk ya. Aku kirim linknya. Sorry teman-teman. Ini beberapa ada yang baru masuk. Aku baru kirim linknya. Oke, ini grup WA-nya aku buka teman-teman. Jadi buat teman-teman tadi kayak ada Mas Rio, konekin akun Instagram ada error. Coba dikirim link errornya atau foto errornya di grup WA. Jadi selama seminar nanti buat teman-teman yang ada kendala-kendala nanti kita discuss di grup WA. Jadi Mas saya tadi ngelakuin praktek ini ada error, tolong dicek. Nah, ntar aku komen-komen di situ. Oke? Oke teman-teman, nah jadi itu adalah 3 persiapan yang teman-teman mesti lakuin dulu ya sehingga seminar 5 hari ke depan ini berjalan lancar dan teman-teman juga nggak bingung karena kalau teman-teman udah ngelakuin fase persiapan harusnya ke depannya lebih oke. Oke, sampai sini teman-teman sebelum kita mau lanjut praktek, jadi kita akan praktek 2 hal sekarang. Kita akan praktek gimana riset produk dan juga kita akan praktek bagaimana untuk apa namanya meriset kompetitor ya.
Nggak bisa mas, tulisannya unable to create account. Ada masalah saat memproses permintaan ini. Oke, Kak Gempita, kalau dirimu nggak bisa bikin BM, berarti dirimu mesti buat akun BM baru atau lebih tepatnya harus punya akun Facebook baru. Kayak gitu. Ya. Oke, nah nih Bang Rio, ini ada masalah nih Bang Rio. Ini masalah emang sering terjadi di Meta. Ya, saat konekin akun IG. Solusinya adalah dirimu mesti ganti koneksi laptop atau login di laptop yang lain. Ya, jadi entahlah ini errornya dari Meta sih menurut aku. Jadi sering kejadian kayak gitu. Nah, solusinya waktu itu aku cobain adalah aku ngalamin kayak gitu soalnya. Aku coba lewat timku coba connect lewat sana, akun IG bisa nggak? Bisa. Jadi entahlah device kita error atau gitu. Enggak harus ganti laptop maksudnya. Cobain di laptop lain, entah ke warnet atau minjem laptop temen, mau login dong bentar, udah connect ya udah ngiklan lagi tempat ini. Gitu. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ada kendala sebelum kita masuk lebih dalam. Oke, cukup ya. Nanti sambil berjalan kalau teman-teman ada kendala, ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa tanyain ke aku seperti itu. Ya. Oke, harus laptop ya, nggak bisa pakai smartphone ya, harus pakai laptop. Full prakteknya pakai laptop aja supaya nanti lebih jelas juga belajarnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar dulu bagaimana cara meriset kompetitor ya, supaya teman-teman juga lebih kebayang. Oke. Nah, tidak dipungkiri teman-teman, pada saat kita mau ngiklan di Instagram Ads, kita memerlukan lah kompetitor ya. Jadi teman-teman silakan buka di Google namanya Ad Library kayak gini ya. Ad Library, lalu teman-teman klik paling atas. Nah, penting banget untuk kita melihat kompetitor kita. Dari segi apanya? Dari segi konten iklannya, dari segi harganya, dari segi kata-kata iklannya, dari segi apanya akun Instagramnya. Kita mesti mengamati mereka. Yang dimana tujuannya meriset kompetitor ini untuk kita jadi lebih kebayang. Oke, pada saat saya mau ngiklan di Instagram Ads, maka saya perlu bikin konten iklan seperti apa? Nih ya, aku kasih tahu. Beberapa akhir-akhir ini, aku sering menemukan teman-teman yang belajar sama aku, itu pada saat ngiklan di Instagram Ads, kesalahannya nggak jauh-jauh ada di dua hal biasanya. Antara akun Instagram atau nggak konten iklan. Ini dua hal ini sering kejadian. Akun Instagram tuh apa maksudnya? Akun Instagramnya belum rapi, udah dipakai ngiklan. Teman-teman tahu nggak? Akun Instagram itu, kalau kita ngiklan di Instagram, maka kayak toko kita. Maka kayak ruko kita. Yang dimana kalau kamu punya akun Instagram belum rapi, belum bagus, feednya nggak ada postingannya, logonya masih nggak jelas, bionya nggak ada, link bio nggak bisa diklik, atau bahkan nggak ada, highlightnya sepi, storynya mati, ini nggak cocok buat ngiklan. Dan itu bayanginnya kayak kita punya ruko di pinggir jalan, terus kita udah promosi di pinggir jalan. Ayo masuk ke toko kue saya. Begitu orang masuk ke toko kalian, keramiknya belum jadi, catnya belum rapi, lampunya belum dipasang, kasirnya masih di training gitu. Ya, jadi intinya masih acak-acakan tapi udah didatengin orang. Nah, ini bikin iklan jadi boncos. Sama satu hal lagi adalah konten iklan. Jadi banyak orang nih nggak paham bikin konten iklan. Nah, cara simple, cara shortcut bikin konten iklan yang bagus adalah dimulai dari ngelihat kompetitor. Ya, nah dimulai dari ngelihat kompetitor. Karena kalau kita udah tahu kompetitor kita siapa dan kita tahu nih, oh ini bagus nih kompetitornya ini, ya udah maka kita bisa meniru konten iklannya dia, gitu. Ya. Nah, kita masuk ya, pilihnya all ads di sini. Kita pilihnya all ads ya sebagai contoh. Ya, tadi misalnya di sini jenis bisnisnya macam-macam. Masan, saya bisnisnya di bidang busana muslim pria misalnya. Saya bingung Mas, konten iklannya kayak gimana? Maka kita bisa ketik di sini. Muslim pria. Ya, busana muslim pria. Ya, gimana sih orang yang punya bisnis busana muslim itu bikin konten iklan gitu ya. Nah, misalnya nih sarung Madimor ya. Nah, kalau teman-teman pada saat menggunakan kata kunci di sini tapi keluarnya dikit kayak gini, teman-teman bisa ganti kata kuncinya di sini. Ya. Misalnya menjadi baju pria. Nah, sampai di sini munculnya banyak nih, 1.000, 5.000, 3.000 gitu. Ya. Nah, kalau kita ketikin kayak gini, maka di sini akan banyak sekali muncul iklan-iklan orang.
Ya di mana tujuannya apa sih Mas? Ya tujuannya supaya kita bisa ngeriset kompetitor, supaya kita bisa baca kompetitor tuh bikin konten iklan kayak gimana. Ya, kompetitor tuh apa sih yang dilakuin di konten iklannya dia sih, kayak gimana sih kontennya, gambar atau foto sih, video atau gambar sih gitu. Ya, baju pria muslim misalnya. Nah, jadi permainan kata kunci ini penting supaya teman-teman bisa nemuin kompetitornya teman-teman. Oke, Baya Haki Clothing. Oke, dia pakai video. Videonya gimana? Kita lihat nih, si summary details, ya. Kita si add details, terus kita setel videonya. Yang biasanya Oh, berarti dia pakai kontennya adalah gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah mempraktekkan bahwa jangan sampai sholat kayak gini. Nah, itu langsung jadi dapet ide. Oh, berarti saya bikin konten kayak gitu ya gitu. Nah, ini langsung ketemu nih. rahasia tetap tampil syar'i dan valid selama Ramadan. Pakaian yang menutup aurat tidak hanya mencerminkan ketaatan dalam beribadah, Oh, tapi ngomongnya juga ini, gambarnya ini. Jadi bisa menjadi inspirasi kita. Gitu ya. Dan banyak hal lainnya. Jadi PR nomor satu yang kita akan praktekin malam hari ini teman-teman. Jadi teman-teman mesti belajar riset kompetitor. Ya, terus misalnya ada apa lagi? Bisnisnya parfum. Nah, kita ketikin parfum. Kita cari nih parfum kira-kira. Wah, kalau orang jualan parfum gimana sih konten iklannya? Kita lihat nih. Andini Skin. Ya, apalagi kalau teman-teman nemu iklan, jumlah ads-nya banyak kayak gini. Ini artinya dia winning. Artinya dia iklannya bagus. Gitu. Nah, kalau dia iklannya bagus, maka tinggal kita lihat gimana videonya gitu. Oh, lagunya kayak gini, bikin kontennya tinggal di zoom out, pakai kata-kata gitu. Sesimpel itu teman-teman. Kalau mau bikin konten iklan yang shortcut loh ya. Nah, ntar dengan teman-teman bikin kayak gini, teman-teman jadi lebih cepet tuh untuk bisanya. Gitu. Ya. Oke, masalahnya buat konten itu nggak gampang walaupun pakai sistem amati turun modifikasi, pakai jasa. Ya, kalau zaman sekarang kita udah ATM, ya, terus kita masih nggak bisa. Oke, mas, saya udah kebayang, mas, saya mau bikin konten iklan kayak gini, tapi saya nggak bisa ngerjainnya pakai jasa, cari jasa. Atau misalnya kita punya tim, kita punya karyawan, suruh karyawan kita. Nggak semua hal dalam bisnis atau dalam jualan mesti kita yang ngerjain, enggak gitu. Enggak semua hal mesti kita bisa, enggak. Aku di bisnis nggak paham keuangan, maka aku akan ngomong sama kayak Kak Teresia. Masalahnya kalau aku tahu cara ngelola duit, ya tetap aja susah ngelola duit. Ya udah, maka aku hire karyawan, dia yang ngerjain keuangan aku kayak gitu. Nah, sama dengan halnya dengan kita bikin konten iklan. Kita emang udah tahu mau bikin konten gimana, cuman kita nggak bisa ngerjain, maka lempar ke jasa, maka hire karyawan dan kawan-kawan. Selalu ada jawabannya. Selalu ada solusinya. Ya, maaf, contoh yang winning itu barusan kalau apa? Nah, di sini 20 ads. Jadi kalau dia udah sampai 20 ads, 30 ads, ini biasanya dia udah scale up, dia udah scaling, budget iklannya udah digedein. Kalau dia budget iklan udah digedein artinya apa? Udah cuan. Ya. Kalau dia udah cuan, maka kita mau tiru dia ya udah bagus. Karena apa? Karena dia udah beruntung, dia udah menghasilkan di sana. Ya, maka cocok untuk kita tiru. Tapi Mas, kalau saya ngelihat kompetitor jumlahnya nggak 20 ads gimana? Ya, nggak apa-apa juga. Yang penting kalian amati aja dapat ide kontennya. Misalnya nih nggak ada ads-nya nih. Nah, ini 19 ads ya, ini masih bagus ya dia. Misalnya yang nggak ada, kita cari nih JS Parfum misalnya. Nah, tapi kalian harus amati dulu, kalian lihat dulu. Bentar nih konten masuk nggak sih? Bagus ya sih. Gitu. Kalau menurut kalian aja jelek ya nggak usah ditiru. Gitu. Cari yang benar-benar bagus. Gitu. Ya, pakai jasa hasilnya nggak sesuai kemauan kita walaupun udah dikasih instruksi detail. Berarti dirimu mesti hire karyawan. Ya, kalau jasa kan nggak bisa diomelin. Kalau karyawan omelin kalau nggak sesuai. Gitu ya. Ya, kayak gitu. Berarti nggak kompeten kah agensi yang digunakan? Itu bisa jadi juga. Jadi agensi kan ada banyak, agensi kan ada banyak gitu. Cari kompetitor yang ads-nya banyak bisa nggak Mas? Cari kompetitor yang ads-nya banyak. Ya mesti kita riset kayak tadi. Jadi kalau kita mau cari agent apa kompetitor yang banyak atau apa namanya jumlah ads-nya banyak, kita mesti riset gitu. Parfum murah misalnya. Ganti kata-katanya, ntar lama-lama kita cari, kita akan nemu tuh di situ. Gitu. Ya, kita cari nanti akan nemu sendiri di sini. Gitu. Ya.
Nah, ini misalnya kayak gini. Sering banget ini paket yang Nih, misalnya jumlah ads-nya kan nggak banyak ya. Tapi kita bisa ngelihat loh, ini kualitas kontennya bagus loh. Tuh. betul-betul datang juga. Enggak, kemarin aku nyari banget traffic lokal. Nah, Kalau menurut kita itu bagus, maka kita bisa tiru gitu. Oh, dia pakai artis ya, oh dia pakai ini ya. Nah, udah kita tiru aja di situ gitu. Ya, gitu. Betul, bener banget, agen nggak kompeten tiap hari harus search agen yang bagus, harus coba-coba terus ya sampai nyari yang bagus. Ya intinya jangan sampai gara-gara satu masalah kita jadi nggak bisa gerak and then ya, what to do kan gitu. Ya, misalnya apalagi banyak nih papanama, busana muslim, keramik, ya ada yang ini. Nah, yang PR itu kalau kalian nggak punya kompetitor. Nah, kalau kalian nggak punya kompetitor, PR selanjutnya adalah menentukan yang sejenis. Maksudnya gini, Mas, kalau saya mainnya baju muslim pria, ternyata saya nggak nemu kompetitor, misal ya. Tapi kan ada orang yang jualan baju, gitu. Ya, misalnya nih ada yang jualan tortilla, bahan kebab. Mungkin yang jualan tortilla nggak ada, tapi kan ada orang yang jualan snack. Tapi kan ada orang yang jualan makanan, yang di mana sebenarnya kita bisa ngebaca orang kalau jualan makanan di Meta Ads atau di Instagram Ads, dia bikin konten iklannya gimana sih gitu. Kalau orang jualan sambal goreng misalnya, gimana sih bikin iklannya? Nah, itu kan bisa jadi ide kita juga untuk nyobain hal kayak gitu. Gitu ya. Nah, dari kita sering meriset kayak gini teman-teman, ya keuntungannya buat kita adalah kita jadi dapat ide-ide, kita jadi tahu hal-hal yang oh iya juga ya, dengan kayak gini saya tahu ya harga berapa, ini berapa gitu ya. Jadi teman-teman akan lebih kebayang lagi nanti kalau sering kayak gini. Oh, ternyata kalau orang jualan sambel cukup pakai gambar terus kata-katanya kayak gini ya. Kalau menurut kalian ini udah oke, udah bagus ya udah tiru juga. Gitu. Oke? Nah, itu yang teman-teman mesti lakuin nih. Raja Roa misalnya. Ini ada bikin iklan ya pakai video misalnya, ya udah kita ikutin juga pakai video kayak gitu. Oke, nah teman-teman dengan hal barusan gitu ya, jadi teman-teman abis ini akan aku kasih waktu 5 menit aja untuk coba praktekin apa yang aku share barusan, yaitu ngeriset kompetitor kalian siapa ya. Jadi dalam waktu 5 menit itu please kalian benar-benar praktekin, benar-benar cobain, sehingga aku pengen tahu feedbacknya kalian dapat masalah apa, kalian ada bingung di mana ya, sehingga selama 5 hari ke depan teman-teman benar-benar paham dari nol sampai ngiklan bisa jalan, bisa nggak bocos tuh kayak gimana. Jadi kita mulainya satu-satu nih kayak gitu. Oke, nah aku pengen tahu dulu nih, tadi ada 30-an sekarang udah 44. Oke, di sini ada yang belum punya produk, ada berapa orang yang belum punya produk? Coba komen saya, karena kalau udah pada punya produk semua aku nggak perlu bahas secara riset produk. Oke, ada 1. Yang lain ada? Apa cuman 2? Oh, ada 3 ya? Oh, ada 4. Oke, nambah nggak nih? Oh, ada 5. Oh, banyak juga ya. Oh, ada 6 orang ya. Oh, ada yang proses produksi nggak apa-apa. Oke, sip. Karena ada yang belum punya produk, maka sedikit kita ngebahas tentang bagaimana bab meriset produk ya selanjutnya. Kayak gitu, oke? Nah, yang barusan adalah bab gimana meriset kompetitor, itu buat teman-teman yang udah punya brand. Oke, nah selanjutnya buat teman-teman yang belum punya produk, gimana mas stepnya supaya kita bisa punya produk yang dijual. Udah punya produk tapi belum punya akun IG dan Facebook untuk jalanin ads-nya, dibuat dong, dibuat Mas Andreas ya, dibuat. Oke, nah kalau teman-teman belum punya produk, sebenarnya jalur kita untuk bisa punya produk atau untuk dijual tuh bisa dengan teman-teman kenalan sih. Jadi misalnya Kak Ria, Kak Fadilatul, Kak Leni, Kak Rika, Mas Sukron, Kak Dwi, itu bisa kenalan sama yang ada di sini sebenarnya. Ya pasti mereka juga butuh orang-orang yang bisa ngejualin produknya dia. Itu yang pertama. Ya cuman itu mungkin agak ribet lah gimana sistemnya. Nah, aku kasih yang simpelnya aja, gimana cara ngeriset atau ngambil barang dari Shopee. Ya, jadi kalau kita ambil barang dari Shopee, kita bisa juga jual di Facebook Ads gitu. Tapi kalau kita nggak punya produk, kita cocoknya mainnya di Facebook Ads ya. Jadi kalau ada yang nanya apa sih mas bedanya Facebook Ads sama Instagram Ads ya, jelas beda platform. Tapi mereka satu perusahaan gitu. Ya kalau Instagram orang-orangnya udah lebih high quality kayak gitu. Ya kalau Facebook orangnya lebih low quality. Ya tapi nggak menutup kemungkinan dua-duanya bagus. Maaf mas, mau tanya tentang yang problemku tadi. Misalkan aku belum bisa connect FP ke IG ya.
Misal aku skip dulu dan lanjut bikin BM dan daftar akun whitelist, nggak apa-apa Mas Rio, nggak apa-apa banget. Itu di skip dulu nggak apa-apa, di skip dulu nggak apa-apa, ya, supaya bisa segera ke persiapan iklan. Oke, nah pertama-tama yang perlu kalian lakuin, kalau misalnya kalian belum punya produk, silakan buka Shopee. Oke, buat yang belum punya produk, silakan buka Shopee, gitu. Nah, cara ngeriset produk paling simpel ya, bahkan habis webinar atau habis seminar malam hari ini kalian bisa langsung iklan besok pagi. Ya, percaya nggak percaya nih. Kalian nih ya, aku share nih buat yang belum punya produk, yang udah punya produk please fokus ya, fokus. Jangan lirik-lirik ya, jangan lirik-lirik, oke? Nah, caranya simpel banget. Untuk main produk yang bisa dijual dan bisa laku di Facebook Ads, stepnya ada satu hal yang paling penting. Jual produk yang tidak terlihat harga modalnya. Ya, ulangi lagi. Kalau pengen main produk di Facebook Ads dengan produk-produk yang ambil barang dari Shopee, carilah barang yang tidak terlihat modal produknya, alias produknya terlihat mahal. Ya, jadi kalau kalian pengen riset produk, cari produk yang kelihatannya mahal. Contoh, kalau kita buka kategori di Shopee, maka kita ngelihat kategori jam tangan nih. Misalnya kita ketik ya, kita klik jam tangan ya. Klik jam tangan. Nah, kalau kita scrolling misal. Nah, misalnya kita buka nih yang ini nih. Anggap lah misalnya kalian nggak tahu nih, di sini ada harga 27.000 sampai 34.000 gitu. Tapi ini lihat, kalau kita jual nih jam tangan 99.000, orang tahu nggak harga modalnya berapa? Orang nggak akan tahu. Kenapa? Kelihatannya mewah, bagus. So, kalau kalian belum punya produk, cari barang-barang di Shopee yang modelan kayak gini. Mau jam tangan, terus ada apa lagi? Misalnya barang-barang yang nggak kelihatan modalnya, kita masuk ke kategori tas wanita misalnya. Coba tas wanita. Nih tas wanita nih lebih apa namanya? Lebih nggak kelihatan lagi karena kelihatannya mahal banget gitu. Padahal modal cuma 20.000, 30.000 gitu-gitu. Ya. Nah, jadi kalian mesti nyari barang-barang yang seperti itu. Nah, nanti barang-barang atau produk-produk seperti ini kita ambil gambarnya, kita markup harga modalnya, kita iklanin di Facebook Ads. Kayak gitu. Ya. Oke, tadi riset pakai keyword busana muslim pria, hasilnya kan dikit. Apakah artinya kita kalau ngiklan jangan masuk ke kategori itu? Enggak. Itu enggak ada hubungannya sama sekali dengan ini, gitu loh. Ya. Kalau untuk sistem COD gimana Mas Zan? Nanti bisa pakai order online. Nah, contoh nih, kita buka nih. Ini misalnya ya, sling bag wanita kayak gini. Ya, ini aku nggak tahu ya kalau di wanita ya. Cuman kalau aku ngeliatin 18.000 dijual 99.000 juga orang nggak tahu. Ya. Jadi kalau kalian belum punya produk, silakan ambil barang-barang dari Shopee yang produknya tidak terlihat harganya. Ya. Misalnya tas kayak gini nih, 47.000. Ini kalau kita jual 150 juga orang nggak tahu gitu. Saking bagusnya. Saking nggak kelihatan, orang nggak bisa merawang nih harganya berapa. Gitu. Ya, dan kalian juga bisa masuk ke kategori-kategori yang lain, ya, entah fashion wanita, sepatu. Ini sepatu juga mungkin nggak bisa, orang nggak bisa tahu gitu kan. Misalnya harga kayak gini sepatu 36.000 gitu. Ini kan bagus banget sepatu ya. Kita jual 199 juga mungkin orang nggak tahu gitu. Ya, jadi sesimpel itu. Lalu habis itu apa yang dilakuin Mas kalau yang belum punya produk? Download gambarnya, ya, save kata-katanya. Nanti kita akan lanjut bikin copywriting dan bikin iklannya kayak gimana setelah kita praktek sama-sama. Gitu. Ya. Oke. Coba yang belum punya produk apakah paham sampai sini cara risetnya? Kalau paham bisa komen angka 1. Oke, paham ya? Satu, oke. Tadi kayak ada 6 orang, 7 orang yang lain. Oke, paham ya? Oke, kalau kita ambil produk dari Shopee, apakah penjualannya juga di marketplace? Saya terpikir penting perhitungan ongkirnya karena berbeda lokasi. Nah, jadi nanti teman-teman mesti pakai order online. Itu buat teman-teman cara mengirimnya. Jadi bukan dari Shopee gitu. Ya, customer sekarang udah pintar-pintar Mas bisa cari harga yang murah meriah dan bagus produknya. Enggak juga. Ya, mungkin kita berpikir bahwa wah warga Shopee kayaknya warga Facebook kayaknya nggak tahu Shopee. Jawabannya enggak juga. Enggak 100% orang Facebook itu tahu Shopee, teman. Percaya nggak? Ya. Tapi Mas harga tergantung kualitas. Kalau dia kapok gimana? Ya kalian mesti pastiin bahwa produknya emang sesuai.
Ya, aku sering kok ngejual barang-barang yang modalnya murah kayak gitu, tapi kualitasnya emang bagus juga gitu. Tapi beberapa kali emang nemuin yang kualitasnya buruk, yaitu jangan dimainin gitu. Ya, cara ngelihatnya gimana? Lihat aja reviewnya. Ya, ini kan kalau kita buka kita bisa lihat reviewnya. Kalau reviewnya aja orang ngehead ya kita jangan mainin gitu. Kita lihat nih gambar aslinya gimana. Oh, gambar aslinya bagus juga ya sama kayak aslinya gitu. Ya udah, gas gitu. Ya karena ini Shopee nggak tahu ya. Setahu aku Shopee harusnya reviewnya nggak bisa dihapus kayak gitu. Ya, ini yang antum bahas dikasih solusi betul. Ada yang tahu kasih solusi juga ya. Cek review, rating dan berapa piece penjualan gitu kali ya Mas. Ya bisa kayak gitu. Ya, ingat ini buat yang belum punya produk. Yang udah punya produk silakan fokus. Ya, jangan lirak-lirik ya. Karena biasanya ketika yang punya brand ini, ketika seminar gini, banyak yang lirik-lirik gitu. Wah, kayaknya enak nih jualan gitu. Fokus teman-teman ya. Silakan dicobain satu-satu. Kayak gitu. Oke. Nah, karena teman-teman udah paham, oke. Harus stok barang dulu atau nanti bisa kirim dengan sistem dropship. Nanti modelannya bisa stock by order. Jadi misalnya kita closing hari ini 5 piece, 10 piece, habis itu kita stok di rumah kita, habis itu langsung kita kirim lagi. Atau bisa juga kita ngobrol sama supplier. Ya misalnya kita nih WBS jam tangan couple misalnya. Nih ke watch brand. Kita chat nih di chat sekarang nih ke Shopee. Kak, saya hari ini dapat orderan 10 dari Facebook Ads. Boleh nggak 10 orang ini dikirim dari tempat kakak? Gitu. Nah kan COD tuh mesti pakai order online. Nanti kita bahas di hari ke depan lah ya. Kita coba bahas dari risetnya dulu. Nah nanti yang ngirim barang dari si watch brand, tapi begitu COD-nya cair, duitnya masuknya ke kita. Nah si watch brand kita transfer manual aja total nih. Kayak gitu. Ya. Nah sekarang silakan teman-teman, aku akan kasih waktu 5 menit aja untuk teman-teman bisa praktekin yang barusan aku share. Dari segi bab riset produk dan juga bagaimana ngeriset kompetitor barusan. Oke, sehingga malam hari ini teman-teman nggak cuman nggak cuman dengerin aku doang, tapi teman-teman juga benar-benar rasain prakteknya, rasain apa yang aku ajarin. Ada hal yang membingungkan nggak dengan apa yang aku share, sehingga kita bisa langsung sharing-sharing di sini. Oke, aku buka dulu timernya. Aku kasih waktu 5 menit ya. Kita akan praktek bersama-sama. Oke, sudah siap teman-teman? Nah, sambil teman-teman praktek, ini grupnya akan aku buka. Jadi kalau teman-teman ada kendala sambil praktek, teman-teman bisa langsung kirim gambar kendalanya atau gambar pertanyaannya itu di kolom grup. Ya, grupnya udah aku buka. Oke, silakan teman-teman kita praktek 5 menit dari sekarang.
Oke, sip, menarik ya. Oke. Nah, tadi ada yang nanya nih, ada yang kendala nih. Kalau ketik keyword spesifik produk kita yang keluar sedikit, apa berarti kompetitor kita dikit? Betul. Bisa jadi kompetitor kita dikit, or yang kedua kita ngetiknya terlalu aneh. Bukan aneh ya, maksudnya di kata kunci tersebut tuh jarang orang yang make gitu. Ya. Nah, berarti apa yang kita lakuin kalau misalnya ada yang hal kayak gitu? Ya mungkin kita bisa apa ya namanya ganti kata kunci, atau misalnya kita main ke yang sejenis, kayak misalnya kita baju bayi dikit mas, ya udah misalnya baju aja yang general, tapi kan kita di situ bisa dapat ide-ide kayak gitu. Terus ada juga ini kalau mau buka iklan kompetitor kok nggak bisa banyak seperti Mazar. Nah ini dia klik nama produk orangnya. Jadi jangan pilih si akun fanspage-nya jangan dipilih, tapi kata kunci enter gitu. Jadi jangan dipilih yang muncul di bawah itu, jangan dipilih kayak gitu. Oke. Oke, Mas mohon diulang kriteria akun IG yang udah siap dikunjungi customer. Oke, gini. Banyak orang, ini aku temuin nih ya, terutama yang lagi pada privat sama aku, gitu kan. Nah, pada saat kalian mau ngiklan, ini perlu diperhatiin banget ini. Jangan sampai kayak kalian ngelakuin ini, teman-teman ya. Jadi, banyak orang ngiklan, ya. Instagram ini kan jadi toko kita. Instagram ini kan jadi apa namanya, tempat di mana orang itu bisa jadi yakin dengan produk kita kan gitu. Nah, jangan sampai teman-teman punya akun Instagram tuh yang nggak hidup gitu. Atau kalian punya akun Instagram tuh yang bikin orang mau beli di kalian tuh nggak trust. Kalian tahu nggak, orang mau beli di tempat kalian, itu dia adalah cold market. Orang nggak kenal sama kalian. Tiba-tiba kena iklan. Nah, ketika dia lihat akun Instagram kalian, dia jadi lebih yakin sama kalian. Kalau kalian udah masuk kriteria ini, menurut aku baru kalian boleh ngiklan. Kalau belum, mendingan jangan. Pertama, nama. Ya, masa iya sih Mazda nama aja masih ada yang nggak tahu? Iya, ada orang ngiklan namanya masih nggak jelas. Dia mau personal branding atau mau branding, beda. Kalau personal branding dia pakai nama Zan Abdullah. Kalau branding dia pakai nama brandnya apa? Gitu. Jadi nama mesti clear dulu ya. Terus nama jangan yang panjang-panjang kayak di Facebook. Ada orang pakai nama properti murah meriah. Aduh, gitu kan kurang banget jualan properti yang harga ratusan juta tapi nama akun Instagramnya kayak gitu, properti murah meriah ya. Tentuin kamu pengen bikin akun Instagram personal kamu, berarti yaitu yang dimunculin adalah nama kamu, atau mau brand kamu maka namanya nama brand kamu gitu ya. Jadi kayak jangan kayak gitu. Oke, udah follow IG-nya Mas, siapa tahu bisa bantu review. Boleh kalau ada yang mau di review bisa taruh akun Instagramnya di kolom chat. Yang kedua, ada apa lagi? Ya, bio Instagram. Bio Instagram nih cara simpelnya lihat kompetitor. Kompetitor pakai bio kayak gimana? Ya. Jadi kalau kita udah lihat bio Instagram kita apa kayak customer kayak gimana, kita ikutin. Terus link bio. Ini banyak yang nggak pakai ini link bio. Padahal link bio penting juga karena kalau kita pengen apa namanya, supaya orang tuh kan misalnya gini, orang tuh kan kena iklan, and then dia klik link di bio kita kan. Nah pada saat dia klik link bio kita, orang tuh bisa ke WA, orang tuh bisa baca Shopee kita, bisa cek Shopee kita. Tapi kalau nggak ada link bionya tuh kayak sayang aja gitu loh. Banyak traffic yang datang tapi nggak masuk gitu. Ya. Selanjutnya highlight, ini penting juga. Kalau bisa ramein kayak gini gitu. Ya mungkin aku nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang join kelas Tia terus akhirnya belum yakin terus kepo-kepoin akun Instagram aku. Karena aku aktif banget di sosmed, aku aktif banget, bioku rapi, highlightku banyak, kalian cek-cekin, kalian yakin ada di join kelasnya kan mungkin aja. Kan kalian sebelumnya nggak kenal sama aku, kenapa kalian akhirnya yakin sama aku? Kenapa akhirnya kalian belajar sama aku? Pasti ada alasan-alasan kan gitu. Mungkin karena akun Instagramnya rapi nih, akun Instagramnya banyak testimoni nih. Ya sama, customer kalian juga kayak gitu. Customer kalian tuh mikirnya sama kayak kalian. Ketika mau beli produk, dia akan lihat akun Instagramnya gitu. Ya, selanjutnya ada feed. Ya, ini feed juga penting. Kalau misalnya kalian baru mulai akun Instagramnya, ya kalian rapihin dulu akun Instagramnya. Ada apa di sini. Ya, mesti dicek dulu ada apa aja di sini. Ya, dan yang terakhir story Instagram. Ya, jadi story Instagram wajib aktif, terutama lagi pada saat ngiklan.
Ya. Tapi ini Mazan lagi nggak aktif nih story-nya. Iya, aku 3 hari ke belakang, 2 hari ke belakang lagi sakit pinggang. Jadi aku lagi jarang bikin story. Ini alhamdulillah seminar, alhamdulillah tadi pagi udah mendingan. Jadi bisa ngisi seminar malam hari ini sampai 5 hari ke depan, insya Allah. Ya. Nah, jadi itu semua. Kalau ini semua udah masuk, baru teman-teman boleh iklan. Ya, jangan sampai toko belum rapi udah diiklanin, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, coba ya kita cek-cek ya. Sekalian teman-teman yang lain yang punya akun Instagram yang mau di-review silahkan taruh di sini. Travel Ideals IDM. Kita cek. Oke. Wah, di follow pinjam wifi, mantap. Oke, dari nama oke, dari logo udah oke. Oh iya, tadi satu lagi logo ya teman-teman. Sorry, satu lagi logo. Aku ada temuin soalnya, dia itu nama akunnya branding tapi fotonya foto personal branding. Nah, bingung nggak? Jadi spso.id tapi fotonya muka aku gitu. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung gitu, teman. Kayak gitu. Ya. Oke, ini kalau dari travel ideas paling menurut aku udah oke ya. Paling link ini website ya, pakai website ya. Ini oke punya lah. Ini kenapa nggak kebuka gambarnya? Ini emang burem gini atau gimana nih? Oh, nge-lag ya? Nge-lag kayaknya ya. Oke, story paling. Story-nya mesti aktif. Ini kan story-nya mati nih, nggak ada isinya. Feed udah oke, feed udah oke. Nah, ini udah boleh ngiklan nih, kalau kayak gini udah boleh. Highlight paling tambahin lagi sampai ada ininya, sampai ada bisa dikekananin kayak gitu. Supaya lebih banyak. Ya. Oke, budget friendly private tour, custom trip and open trip. Oke, more than 82 countries. Oke, ini udah menarik. Ya, story-nya yang aktif. Kan kalau lagi jalan-jalan tuh banyak yang bisa di-storyin tuh. Ya. Oke, kalau IG-nya beli followers gimana? Saran aku sih jangan, ya. Kayak gitu. Oke, coba yang lain lagi ya kita cek ya. Greens Gallery coba. Greens Gallery. Justiper Index ini ya. Oke. Kalau ini, nah ini udah oke, link bio-nya udah masuk langsung ke WA. Ada gabung grup WA, order di Shopee, order via chat WA di sini. Good, menarik, menarik. Oke, ini postingannya apa ini? Ini postingan ini jual apa nih? Kak siapa? Kak operator nih, Kak siapa lagi? Kak operator namanya. Justip. Ya kan Justip. Tapi ini postingannya apa nih? Ini apa? Sugeng Rawu, the most inspiring halal event. Ini apa ya? Ready stock edisi Muslim Fest. Ini postingannya bingung sih. Aku aja bingung. Kalau Justip harusnya postingannya Justip dong, ya nggak? Tapi ini postingannya apa ini? Ini bingung ini. Open Justip. Ah, ini baru oke. Kan menarik nih Justip. Ini kalau yang ini apa nih? Ini Justip juga kan atau apa? Temukan koleksi jas hujan favoritmu. Ini aku masih bingung sih. Nah, ini perlu dirapihin kayak gini-gini. Sehingga customer begitu kena iklan kalian, nah ini story nggak aktif lagi ya. Story itu penting teman-teman, story Instagram ya. Oke, Stuart Member Home. Oke. Apa ini Stuart Member Home nih? Kak Pendrik. Oh, keren banget nih. Oh, ini ya, furniture ya berarti ya. Furniture ya. Stuart susah banget berarti. Apa ya? Stuart Memory Home. Oke, linknya udah ke Linktree, good. Ini udah bagus. Ini fit juga udah oke banget. Highlightnya udah oke, fitnya udah oke. Ini keren sih. Furniture kan ya dijualnya. Renown Interdesign, Australia, Indonesia, Middle East. Discover, oke. Ini paling tinggal story aja. Storynya mesti aktif. Followers sudah oke. Ya, jadi kalau Instagram apa udah oke, itu udah menarik banget. Furniture and Home Waste. Ini lebih ke marketnya luar negeri kan? Kalau marketnya luar negeri kayaknya ya. Coba nih. So far udah oke ya, Mas Pendrik udah menarik sih. Oke, ini apa? Denris Rumah Halal. Apa ini? Rumah impian semoga menjadi kenyataan tanpa riba dan halal. Kami siap membantu prosesnya. Apa ini? Ini oke,
Oke. Masya Allah. Menarik nih. Harganya sama, tapi ukurannya beda. Wafer ini dulu Oke. Ini mungkin dari segi fitnya mesti dirapihin lagi nih. Ini gambar-gambar gini udah kurang banget jadi konten. Kalau properti ya teman-teman, kalau properti itu kalian bisa buka Instagram namanya Linkton. Ini udah bagus nih. Story-nya aktif nih. Nah, ini kalau diiklanin lebih menarik lagi. Nih. Jadi kalau kalian main properti ya, cocoknya adalah lihat Linkton nih. Linkton. Ini menarik banget ya. Aku setiap seminar apa aku rekomen dia buat jadi tiruan kompetitor. Ya. Jadi kalau kalian main properti itu bikin konten-konten kayak dia nih. Tuh. Rumah ala resort modal 2 juta, cicilan 2 juta. Tapi kontennya dia tuh high quality banget gitu. Rumah di Jakarta ini cicilannya cuma 10 jutaan. Tuh. Ini nih, jarang ada rumah siap huni dan tanpa DP di BSD City. So, let's check it out. Ya. Jadi konten-kontennya menarik gitu. buat kalian yang Jadi kalau kalian properti silahkan lihat dia sih. Menurut aku kayak gitu. Ya. Oke. Oke, di kelas IP ada tutorial bikin akun online, tapi di kelas dia nggak ada. Apa artinya kalau ngiklan di IG nggak usah pakai online? Iya, kalau di Instagram kan rata-rata teman-teman udah pada ini followersnya pakai apa namanya, udah pada yang full transfer biasanya. Kemarin tuh aku ada yang punya bisnis tas, jadi kayak jualannya tas Hermes dan kawan-kawan. Satu closingan tas dia atau harga tas dia yang dia jual tuh 6 juta. Dia bisa closing 4, ngiklan cuma 1 juta. Jadi 1 juta dapat 24 juta. Itu transfer. Nggak ada COD-COD-an. Ya. IG beli followers nggak rekomen ya teman-teman. Jangan. Aku bikin SPSO itu udah berapa, udah mau 1 tahun semua full udah pakai Instagram Ads. Nggak ada beli-beli followers. Ya. Karena kalau kita beli followers itu boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman nggak rekomennya tuh ini sih. Aku ada khawatir tuh iklannya jadi jelek sebenarnya. Karena kan si Instagramnya tuh akan mencarikan orang yang mirip-mirip followers kita tuh ada kemungkinan juga. So rekomennya nanti mungkin aku akan sedikit bahas di hari keberapa ya. Mungkin 3 atau 4. Cara naikin followers pakai Instagram itu ada. Gitu. Ya kayak SPSO itu udah 11.000 followers tuh pure 100% nggak ada beli followers sedikit pun nggak ada beli. Gitu. Full dari ads semua. Sate aja, Healthy Sate, GrabFood, GoFood, Tokopedia, pemesanan hubungi. Oke, Healthy Sate, Healthy Sate. Menarik sih. Mungkin bisa dilihat kompetitor bio yang menariknya kayak gimana ya. Ini udah oke banget. Ini berarti jualannya sekitaran doang ya. Oke, pakai Paxel. Sate bisa di package kayak gini ya. Menarik juga ya sate dibungkus gini jadi kayak ini. Berarti nyampe rumah nggak anget dong. Oke, ini segi fitnya udah oke menarik. Ini menarik ya. Paling ini tinggal story. Ini banyak nih kan. Tadi kalau kita lihat kan banyak yang apa namanya story-nya masih belum aktif. Ya, story-nya lebih diaktifin lagi. Oke, ya kalau udah terlanjur beli followers ya nggak apa-apa. Ini udah oke ya sate aja ya, Mas Bayu. Tinggal story-nya lebih diaktifin lagi. Oke, lanjut Dian Rose. Oke. Dian Rose Beauty, oke. Nah, langsung ketemu nih, bio linknya nggak ada. Bio linknya nggak ada nih, tuh satu bio link. Foto profilnya bisa diganti, yang lebih menarik. Ya, mungkin pakai model-model yang ini terlalu gambarnya terlalu jadul zaman kapan tahu gitu. Ya, kalau ini kan MUA ya jatuhnya ya. Kalau MUA-MUA itu kan kalau kita lihat ya MUA kan banyak tuh kompetitornya. Nih, yang MUA. Nah, ini kalau ini saudaraku nih. Nah, ini kan pakai yang cakep-cakep gini nih pakainya nih. Nah, pakai Bitly ya ada Bitly-nya. Bitly-nya kemana nih? Entah link bio, entah kemana. Nah, ini udah customer udah banyak banget nih dia. Nah, ini kan bisa dilihat tuh bionya apa namanya Instagramnya rapi gitu. Ya, tadi Kak siapa? Dian Rose Beauty. Ya, link bio, highlight-nya nggak ada isinya, harus dipasang Kak.
Highlight itu gampang teman-teman. Highlight itu sebenarnya ngambilnya dari story terus ditaruh di highlight gitu. Ini fitnya udah bagus fitnya. Tinggal di foto profil, link bio sama highlight ya. Kayak gitu. Oke. Oke, Australia dan itu oke. Menarik. Iya, furniture. Oke. Niles coba ya. Oke, cek ya. Niles. Oke, nah ini udah menarik banget nih, udah bagus banget nih. Bionya cakep, namanya oke, WA linknya udah oke, highlight udah banyak, feed udah banyak, good. Ini udah tinggal iklan aja, menarik. Keren. Oke, siapa lagi? IG kampus boleh, coba aja. IG kampus. Sebenarnya tuh tinggal cek kompetitor sih udah oke. Nih, Atan Property nih masih banyak ini nih. Bisa lihat ini, bisa lihat si LinkedIn nih. Ini yang jual serem-serem juga nih. 28M, 33M. Mungkin mesti bikin konten kayak LinkedIn tuh, di review satu-satu. Ya. Karena kalau kita jual MM-an kayak gini, kalau cuman gambar kayak gini gitu. Nggak tahu ya, kalau aku punya duit segitu banyak sih kayak kurang yakin kalau cuman gambar-gambar. Link bio ini nggak ada nih. Or klik link below ini, link below-nya mana? Link below-nya nggak ada. Ya, silakan cek LinkedIn deh. Kayak gitu. Nah, cek LinkedIn. Ya. Kak, untuk akun baru apakah lebih baik kita beli followers agar customer lebih tertarik apa mending natural? Natural aja, suruh teman-teman kita beli gitu. Kayak gitu. Oke. Kak kan tidak disarankan beli followers. Kenapa? Kalau beli followers tadi udah dijawab ya. Yang tadi wisata, yang tadi Wisteria itu ya. Saya cuma pakai HP Android aja Kak, apakah bisa? Apanya yang bisa? Oke, Tortilla. Wah, ini kita belum praktek iklan nih ya. Nggak apa-apa. Oke, Tortilla Bandung. Highlightnya ramein lagi Mas. Highlightnya ramein lagi. Ya, so far postingannya udah menarik ya. Oh, Tortilla tuh kayak gini. I see. Berarti targetnya lebih ke apa ini? Jualannya ke siapa ini? So far sih udah oke fitnya. Tinggal diramein lagi aja highlightnya, link bio-nya juga udah ada aman. Oke. Oke, Mimang, apa ya? Mimang. Oke, nah ini Mimang ini nama atau apa? Mimang gitu. Jadi ini personal branding atau apa? Nah ini kan ketemu nih. Ini mau personal branding atau mau branding? Kalau misalnya mau branding, jangan foto ini, jangan foto Mas Firmannya jangan di sini, gitu. Kalau mau kayak kayak LinkedIn tadi kan branding tuh ya, maka dia branding ngomongnya brand. Ya udah nggak ada manusianya di sana, manusianya ganti-ganti gitu, ya. Nah, ini properti kayak gini-gini ya, template banget nih. Harus ciptain perbedaan teman-teman supaya apa? Supaya orang juga kayak misalnya ada orang ketemu akun ini tuh sama akun LinkedIn pasti lebih yakin beli di akun LinkedIn gitu ya. Oke. Oke, ini udah menarik nih. Link bio ada, bionya ada, story tinggal diaktifin, menarik. Oke. Jadi fungsi utama order online biar bisa transaksi via COD ya Mas. Betul. Salah satunya aja bukan fungsi utama sebenarnya. PT Halal Tour Rusia. Waduh, Rusia nih mantap. Oke, owner Mas Nai. Oke. Udah aman ya ini, aman sih. Aman. Bionya aman, Linktree aman. Good. Menarik. Highlight juga aman. Oke. Malam Azan lebih baik buat akun yang niche-nya tajam atau niche-nya luas, jadi bisa dipakai jual banyak kategori. Apanya nih? Kalau kamu branding, ya yang niche gitu. Kalau branding, Rumah Madu Azam. Oke, link bio-nya nggak ada. Jangan pakai nomor HP kayak gini. Link bio. Feed-nya mesti dirapihin ini acak-acakan. Mas Mujahid atau Kak Mujahid. Ini bio-nya, ini feed-nya acak-acakan banget ini. Bingung bacanya, lihatnya. Highlight-nya mungkin diramein lagi juga. Ya.
Iya. Kak, aku dulu cari followers pakai paid promote, which is itu organik kan ya, dari 200-an ke 3.000-an followers. Dulu pernah kenceng pembelian, terus aku lama nggak update, nggak jual selama 1 tahunan. Pas jual lagi malah nggak aktif dulu lagi, yang lihat story juga dikit, apa algoritma. Ya, ya kan beda. Orang yang dulu sama sekarang kan lupa sama akun kamu. Lupa, orang bisa jadi lupa. Insip University, oke. Coba kita cek ya. Oh, udah bagus sih, udah keren, keren. Udah bagus banget, udah bagus. Aku ngeliat gitu juga udah langsung kebayang sih. Keren sih, keren. Ini udah bagus. Link tree-nya ada segala macam. Good, good. Ya. Oh, bukan yang itu Bang, yang satu lagi. Oh, ada dua ya Mas Rumah Azam tadi ya. Yang bawah ya berarti ya. Oh, yang ini berarti. Iya, sama. Ah, ini udah lebih rapi. Good, good, ini keren. Tinggal dibanyakin lagi aja postingannya. Sama linknya pakai link bio, jangan WA kayak gini. Ya. Ini apa nih? ID Mujahid, Darul Hadis Yaman, ini apa ya? Ini apa nih artinya? Oke ya. Kalau ngiklan di FB apa akunnya harus rapi juga Mas Zan? Nah, nggak perlu. Beda sama Facebook. Kalau Facebook itu sebenarnya malah nggak perlu dirapi-rapihin. Cukup dia itu apa namanya? Ya udah natural aja gitu. Ya. Oke, saya belajar di Yaman sekarang Mas. Oh gitu. Tapi buat customer kan nggak paham customer. Gitu. Iya, Darul Hadis Yaman tuh orang nggak paham. Gitu. Open order madu hutan murni, madu akasia gitu. Paling link bio-nya dirapin aja. Terus kalau ngiklan di FB tapi nggak mau COD, tag aja bisa nggak? Bisa. Pasti COD Facebook rata-rata. Makanya kalau teman-teman yang punya brand sendiri, punya produk sendiri, mending main produk sendiri. Makanya kenapa akun Instagramnya rapi supaya orang mau full transfer bayarnya, jangan COD. Gitu. Link bio yang recommended apa ya Mas? Banyak. Trebelio page bisa, Linktree bisa, teman-teman bisa buka itu semua. Ya, itu yang simple-simple. Atau link bio itu nggak mesti banyak pilihan sih. Link bio itu juga bisa kayak masuk langsung ke WA itu juga boleh kok. Ya, langsung masuk WA juga boleh kayak gitu. Oke, dapat teman-teman poinnya. Jadi akun Instagram mesti rapi supaya apa? Supaya teman-teman apa namanya? Lebih trusted gitu. Ya, tadi kalau yang properti silakan cek kompetitor ya. Jadi sebenarnya back to kompetitor, dan aku tuh ngelihatnya ketika akun Instagram ready sama belum ready itu ngelihatnya dari tadi namanya, logonya, bionya, bio linknya udah jadi belum, highlightnya, postingan feednya. Ya karena itu yang menentukan akun kita itu salah satunya orang ngeliat ke situ kan. Kena iklan, profilnya diklik kan gitu. Nah kalau misalnya profilnya nggak yakinin gitu, nggak meyakinkan, orang bisa nggak jadi beli gitu. Ya, so bikin orang yakin dengan akun kita. Ya, nah kenapa ada link bio ya? Karena mungkin habis itu dia lupa, dia follow dulu habis itu. Antarlah saya beli gitu. Nah kalau link bionya nggak ada, DM belum tentu dibales, story jarang aktif, dan story itu sebenarnya banyak yang bisa dibuat. Ya kalau bisnisnya apapun itu sebenarnya bisa-bisa aja bikin story. Kayak gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kita sekarang udah mau jam 9 nih, kita belum praktek iklan. Wah, ini bisa kelar-kelar jam 12 malam. Jangan-jangan nih. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan praktek ya bagaimana cara membuat iklan di WA dan juga iklan di DM. Yang dimana sebenarnya panduan-panduan ini udah ada semua di TIA, tapi kita akan memperjelas, memperdetail di sini sehingga teman-teman juga bisa sambil live nanya sama aku kayak gitu. Oke? Nah, untuk masuk ke sini caranya bagaimana? Teman-teman bisa cek link yang akan aku share di kolom chat di sini. Waduh, panjang banget lagi. Ya, dia diklik aja lah ya, atau klik yang ini aja nih. Yang lebih simpel harusnya ini. Nah, yang kedua aja ya, ini aku hapus. Karena biasanya beberapa ada yang aku temuin, mereka bingung. Mazan lagi di tampilan mana? Cara masuknya gimana Mas ke situ gitu kan ya. Jadi owner brand lebih direkomend iklan di IG ya Mas Zan. Bukan owner brand, iya bukan ownernya ya, maksudnya brand. Kalau kamu punya brand itu dalam artian punya produk, ya lebih baik main produknya, terus rapihin IG-nya gitu. Ya, story kalau makin banyak posting secara algoritma memang makin oke ya Mas. Iya juga, bukan algoritma yang dikejar. Yang dikejar itu supaya customer datang mereka ngelihat kamu tuh aktif di akunnya.
Kalau akunnya mati kan nilai trustnya jadi turun. Ya, Ads Manager sama Meta Business Suite apa bedanya, Mas? Beda lah intinya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah mengulik-ngulik suite itu buat apa kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oke, share linknya. Ini linknya aku share di sini aja. Diklik aja. Oke, nah teman-teman, pada saat kita udah masuk ke dashboard Ads Manager kayak gini, ini tandanya teman-teman udah melakukan step persiapan yang tadi aku share. Jadi kita udah ngelakuin BM, connect whitelist, nanti teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Yang dimana ini namanya adalah dashboard Ads Manager, kayak gitu. Ya, nah kita praktek nih. Ya, step 1 kita klik create. Ya, lalu setelah kita klik create, di sini ada banyak nih choose a campaign objective. Di sini sebenarnya kalau kita ngiklan itu mesti kita tentuin tujuan ngiklan kita dulu, teman-teman. Teman-teman di sini ada nggak yang tujuan ngiklannya itu pengen awareness? Aku nggak tahu, bisa ada, bisa nggak. Ada? Kalau ada bisa jawab ada. Awareness itu tujuannya supaya orang aware dengan bisnis kita, dengan produk kita. Ya, itu biasanya awareness. Traffic biasanya untuk ngirim orang ke website, link klik. Engagement biasanya untuk orang engage ke WA, ke DM. Leads biasanya untuk ngumpulin orang jadi form, masuk form. App promotion buat ngiklanin aplikasi. Sales untuk naikin penjualan, biasanya cocok buat landing page. Ya. Nah, kalau kita mau ngiklan ke WA atau DM, kita pakainya engagement. Ini cara yang dipakai selama salah satu alumni privatku yang iklan 2 juta dapat omset 50 juta dalam 1 bulan. Kurang dari 1 bulan. Ya, ini cara yang dipakai sama alumniku, bisnisnya di bidang bisa dibilang WO juga sih. Cuman dia lebih closingnya kemarin di jasa fotografer kalau nggak salah. Kita cek. Bisnisnya kalau nggak salah di fotografer. Nih. Ini deal jasa fotografer atau apa aku lupa. Intinya ngiklan 300.000 dapat 6 juta. Ya, gitu kan. Dapat 2 klien yang deal jasa langsung nyamperin ke rumah. Lebih efektif nggak sehambur waktu dulu ngiklan gitu. Jadi ini ngiklannya ke WA langsung gitu. So, teman-teman juga bisa ikutin seperti teman-teman yang lain pakai cara ngiklan ke WA yang simple-simple aja sesuai yang aku omongin, simple dan profitable. Ya, nggak usah yang ribet-ribet ya. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah engagement kita klik continue. Nah, pada saat di sini kita choose campaign setup, kita pilih yang manual engagement campaign, kita continue lagi. Ya. Nah, ini kemarin bulan lalu atau kapan ya, aku sempat nemuin tuh beberapa teman-teman tampilannya ada yang beda. Beberapa ya, nggak semua. Tapi aku sih belum kena update-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita nggak ada yang perlu diotak-atik, cukup kita namain nama campaign kita aja. Misalnya adalah tur halal misalnya. Rusia misalnya. Ya udah kita namain tur halal Rusia, cukup. Gitu ya. Selanjutnya next. Ya. Conversion di sini ya. Conversion location kita pilihnya adalah messaging apps. Get people to engage with your brand on Messenger, WhatsApp, atau Instagram. Jadi kalau kita pengen orang banyak DM kita, banyak WA kita, pakainya yang ini. Kalau kita mau main di Facebook juga ya pakainya Messenger, tapi not recommend. Aku belum pernah coba. So far sih yang paling sering winning di 2 hal, WhatsApp atau Instagram. Kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini silakan teman-teman pilih Facebook page-nya. Ya, misalnya Facebook page kalian ada banyak ya, kalian pilih yang mana gitu. Kalau aku kan SPSO misalnya. Ya, kita pilih yang ini. Nah, bedanya ngiklan ke WA sama di DM masalah centang. Bedanya ngiklan di Instagram sama di Facebook masalahnya centang. Apa itu centang? Mas, kalau saya mau ngiklan ke WA gimana? Centangin WA-nya, matiin yang Instagramnya. Ini namanya ngiklan ke WA. Mas, saya mau ngiklan orang langsung DM saya. Maka DM-nya nyalain, WA-nya matiin. Gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman fanspage-nya masih baru, biasanya tampilannya gini. Kita mesti disuruh konekin dulu akun WA-nya. Di connect account dulu. Nah, ini juga gampang. Connect account itu tinggal masukin nomor WA kita. Indonesia, masukin langsung 82 bla 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 bla. Nanti di WA ada kode, masukin kodenya, langsung connect nanti. Gitu. Ya. Nah, kita balik lagi ke Espresso.
kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi satu paket nih, aku ngajarin iklan ke WA ataupun DM, caranya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang belum punya produk tadi, yang ambil barang dari Shopee, udah pasti 100% iklannya WA, jangan Instagram ya. Dan nggak perlu konekin akun Instagram yang nggak punya produk. Jadi yang DM itu buat teman-teman yang udah punya brand, yang udah punya produk, maka main di sini. Gitu ya. Oke, anggaplah kita ngiklan ke WA ya, maka kayak gini. Dan rekomen aku jangan dua-duanya dicentang kayak gini ya. Karena kita jadi nggak bisa lihat nanti iklan kita tuh bagus WA atau bagus DM. Jadi kita mesti pilih salah satu lah. Intinya mesti kita pilih salah satu. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ngomongin budget ya. Budget yang ideal di berapa? 50.000. Jangan turunin ke 30.000, jangan main di 20.000, jangan main di 15.000. Udah, 50.000 ini budget ideal yang udah aku tes dan bagusnya di segini. Orang yang iklan dapat 50 juta satu bulan, iklannya cuma 50.000 sehari. Ya, iklannya cuma 50.000 sehari. Gitu. Nah, saya udah coba iklan tujuan WA dengan budget 50.000 per hari, yang chat banyak banget, tapi pas lihat harga pada nggak balas chat. Nah, nanti kita bahas. Ngiklan, ngiklan ke WA. Oke, kita lanjut dulu deh. Nanti kita bahas yang ini nih. Nah, ini pakai bahasa Arab lagi namanya nih. Oke. Iklan di IG nggak perlu nentuin niche market ya Mas. Perlu juga. Perlunya nanti di level konten iklan. Nah, selanjutnya jadwal. Biasakan dan wajibkan iklan itu tayang setiap pagi. Jadi jangan di sini settingnya jam 20 tapi 05.00 atau 04.00. Pengalaman aku, iklan kalau lewat dari jam 5, jam 8 pagi, jam 9 pagi, aku nganggap itu nggak aci gitu. Yang nggak aci itu bahasanya apa ya? Nggak fair pokoknya. Aku kalau lihat aku atau ngeliat timku ngiklan, lu nyalain iklan jam berapa? Jam 10 Mas. Nah, jelek ya hasilnya ya. Udah nggak aci, nggak bagus. Pokoknya mesti mulai dari besok pagi gitu. Jadi iklan tuh apa ya? Kalau kita nyalainnya dia dari siang tuh kayak si si engine-nya atau si metanya tuh kayak nggak maksimal gitu. Ya, kadang aneh lah hasilnya ibaratnya gitu ya. Jadi kalau kalian bikin iklan malam-malam kayak gini, maka besok pagi udah harus mati. Besok pagi harus udah jalan. Jadi jangan sekarang dijalanin. Ya. Dan jangan terpengaruh dengan notif-notif di samping kanan ini. Ya. Karena inilah yang bikin kalian tiba-tiba buat angkanya jadi 250.000. Wah, kalau 250.000 kita akan dapat 10 chat. Gitu. Wah, kalau budgetnya 50.000 saya akan dapat 0. Ini jangan digubris teman-teman. Meta pengen kamu spend duit yang banyak. Kalau mulai jam 00 gimana? Boleh. Kalau kamu jam 12 malam bisa balas chat WA. Kan sayang. Kalau jam 12 malam gak ada yang balesin chat WA-nya. Masa customer nunggu sampai pagi dulu? Kalau misal jual baju dan mau disambungin landing page-nya ke Shopee, bisa Mas. Landing page-nya ke Shopee bisa. Bisa aja. Ya. Nah, lanjut. Nah, habis itu di sini lokasinya kita pilih. Kalau misalnya teman-teman Indonesia, ya udah pilih Indonesia. Tapi ada juga tuh beberapa teman-teman yang bisnisnya nggak bisa Indonesia tuh. Ada di sini yang bisnisnya cuman bisa daerah mana doang gitu. Contohnya siapa ya di sini ya? Percetakan, ini kan nggak mungkin seluruh Indonesia. Terus apalagi nih? WO, Wedding Organizer, Kak Zahra, ini mungkin nggak bisa all Indonesia. Ya, keramik mungkin nggak bisa Indonesia. Ya, daerah-daerah tertentu doang kan gitu. Iklan Dewa itu outputnya gimana ya yang sudah pernah dilakuin? Output apanya? Hasilnya kah atau gimana? Oh, broadcast atau selain bukan. Iklan ke WA itu, iklanmu tayang di Instagram, orang kalau minat klik iklan kalian masuk ke WA, kamu balesin. Gitu. Ya. Nah, terus kita umur diganti berapa? 21 minimal. Mas, waktu iklan apa bisa dijadwalkan? Misalkan di waktu jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi iklan non aktif, tapi pas jam 5 pagi sudah jalan otomatis. Ya, ini di sini. Ini di jalan otomatis di sini. Nah, ini udah jalan otomatis, besok pagi jalan otomatis dia. Gitu ya. Nah, terus di bagian sini, teman-teman. Nah, ini sorry. Kalau teman-teman daerahnya nggak bisa Indonesia, misalnya Mas saya cuma pengen Jakarta doang, boleh nggak? Boleh Jakarta masukin. Jakarta sama Bekasi boleh nggak Mas? Boleh masukin. Sampai berapapun ke bawah boleh. Ya. Nah, ini teman-teman juga bisa masukin kayak gini.
Tapi kalau teman-teman tapi saya mah all Indonesia aja nggak apa-apa Mas, ya udah masuk Indonesia gitu. Nah, Indonesia gini juga cukup. Gitu. Oke. Nah, di sini ada advantage plus audience. Mungkin kalau teman-teman tahu kalau kita switch to original audience option, di sini sebenarnya ada opsi kita bisa masukin interest. Ya, interest ini kita bisa masukin misalnya bisnis kita baju anak, kita masukin anak kayak gini. Ya. Ini Children Day misalnya. Maka iklan kita akan dilempar ke orang-orang ini. Tapi menurut aku nggak perlu. Teman-teman cukup pakai yang advantage plus audience aja. Kenapa? Karena Meta yang akan pilihin langsung iklanmu cocoknya masuk ke yang mana. Maka pada saat teman-teman ngiklan, fokusnya itu adalah di konten iklan. Ya, pada saat teman-teman ngiklan, penentu iklan kita berhasil. Kenapa kok Mas iklan saya jelek? Iklan saya udah banyak yang WA, tapi kok gak ada yang closing Mas? Gak ada yang kualitas Mas, konten iklan. Bisa jadi konten iklan, bisa jadi cara balesin chatnya. Bisa jadi bahkan akun Instagramnya. Jadi pada saat ngiklan jangan fokus di sini. Fokusnya di konten iklan, fokusnya di akun Instagram, fokusnya gimana cara balesin chat udah bener belum? Nanti kita di hari ketiga atau 4 ada belajar cara balesin chat. Ya. Jadi kalau kalian iklan itu ke WA, bahkan yang nge-WA aja nggak ada, itu udah konten iklan yang masih salah. Nah, itu yang pasti kalian benerin. Ya, Mas, sorry kita harus buat akun iklan dulu kan? Iya, bukan buat pakai whitelist. Oke. Jadi di sini nggak perlu diotak-atik. Jadi teman-teman cukup ganti Indonesia sama umur, udah selesai. Habis itu placementnya kita edit. Ya, interest nggak usah betul. Interestnya terus placementnya kita edit pakai manual. Nah, ini bebas di sini. Kalau emang kalian pengen Instagram doang, ya, maka kalian matiin semua ini. Maka ini namanya Instagram Ads. Ya. Ya, interest nggak usah diisi, nggak apa-apa, betul. Ini kondisi setelah pakai whitelist, betul. Makanya sebelum cek di grup itu ada panduan persiapan iklan dulu. Nah, itu yang teman-teman harus dilakuin gitu. Kebayang ya? Jadi kalian mesti setup kayak gini nih. Kalau emang menurut kalian, ya saya nggak mau main di Facebook deh. Karena Facebook menurut saya agak kurang gitu. Ya udah jangan dicentang sininya. Gitu. Tapi kalau misalnya Mas, tapi saya nggak tahu Mas, Instagram, Facebook yang bagus yang mana? Ya udah advantage plus aja. Meta yang akan nyariin, Facebook yang akan nyariin kamu tuh cakepnya tayang di mana gitu. Mas bisa berikan target audience dan produk yang cocok untuk iklan di WA itu biasanya apa? Apakah hanya untuk brand awareness? Apanya target audience? Fokusnya bukan di sini, fokusnya di konten iklan. Jadi kalau kalian mau ngiklan nih di Instagram Ad, ini nggak usah diisi nggak apa-apa. Ini yang penting ganti Indonesia umurnya 21 udah, habis itu pikirin konten iklannya. Itu dibikin yang menarik. Meta udah pinter, dia udah punya AI-nya. Kalau kontenmu bagus, iklanmu bagus dah. Ya. Balik lagi yang aku omongin ini bukan teori, teman-teman. Udah banyak yang ngasilinnya gila-gila di sana. Konten iklan tuh yang penting gitu. Jadi bukan interest gini-gini nggak usah. Ini mau aku nih ya, aku kasih tahu aku ngiklan dari 5 tahun ini nggak pernah aku main umur 49 sampai 65, nggak pernah 47 sampai 65 nggak pernah. Aku selalu ngiklan 21 65 nggak pernah aku otak-atik umur tuh otak-atik. Kecuali bisnis kalian ini cewek doang ya, udah berarti wajib kalau ini. Kalau umur nggak wajib. Interest nggak wajib. Itu kalau ngisi seminar gini tuh bawaannya ini apa semangat gitu, seru. Apalagi kalau offline tuh suaraku sampai habis biasanya. Mas Zan, kalau IG yang ditautkan ke business manager harus akun IG yang berkaitan dengan iklan tersebut ya. Kalau akun IG pribadi personal gimana? Ya jangan. Akun IG itu ya akun yang buat dipakai iklan. Masa kamu jualannya pakai espresso terus yang dikonekin Zan Abdullah kan gak nyambung. Ya nyambung, harusnya nyambung. Kak ini mau hubungkan dengan Instagram tetapi malah salah ke Instagram pribadi untuk merubah ke Instagram lain gimana? Di logout, bisa di logout, bisa di ini nih. Jadi tinggal di apa sih namanya? Di disconnect.
Bisa di disconnect, gampang. Tinggal ke setting, terus cari linked account, Instagram view. Nah, ini di disconnect aja di sini. Kayak ya. Di disconnect udah connectin lagi. Buat WO umur wajib kali ya? Enggak juga. Konten. Yuk, fokus konten iklan. Itu fokusnya ke situ. Berarti kuncinya konten yang terdiri dari gambar atau foto plus copywriting. BTW nanti dikasih nggak ya materi ini Mas Zan? Ya tadi. Kan materinya di riset kompetitor tadi. Bagaimana membuat konten iklan. Dan nggak mesti foto, bisa video juga. Lebih murah iklan di mana Mas? Antara FB sama IG? Nggak ada. Nggak ada. Murah Facebook, IG nggak ada. Dites. Dites. Iklan dilempar ke Facebook, ke Instagram, bagus mana di situ. Bukan fokus di murah-murahnya. Sama aja. Ya. Ketemunya nanti bagus atau nggak bagus gitu. Mas Zan, kalau harga CTR itu biayanya bisa ditaksir nggak atau bisa diatur? Nggak bisa. Oke? Nah, lanjut. Nah, yang terakhir, kita tinggal upload konten kita di sini. Kalau kita punya gambar, ya masukin gambar. Kalau kita punya video, masukin video. Kalau kita punya foto, masukin foto. Kan gitu. Ya, kayak gitu. Oke, nah terakhir ketika kita udah upload copywriting-nya, ya, ini diemin aja ya teman-teman ya, text generation nih. Meta udah beberapa update nih, nggak tahu juga nih ada update ini. Nah, di sini copywriting iklan. Nah, di copywriting iklan kita bisa taruh di sini. Ya, di sini copywriting iklan. Gitu. Nah, terus pentingnya kalau ngiklan ke WA itu kita mesti pakai yang di message template nih. Kita klik edit di sini. Nah, di sini kita mesti ganti kata-katanya. Halo, dengan kami Minso. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, kan gitu. Nah, kalian pengen customer kasih kalian gimana? Halo Kak, misalnya. Saya mau ikut tur halal Rusia dong. Misalnya. Bisa dibantu? Nah, maka tampilan customer begitu kena iklan di Instagram, dia klik, dia ke WA, tampilan dia kayak gini. Di sebelah sini previewnya. Lalu kita save, baru kita publish. Selesai bikin campaign-nya. Ya. Nah, kalau kalian udah bikin campaign-nya kayak gini dan udah jadi kayak gini, maka yang perlu dilakuin adalah melihat hasil iklannya besok. Ya, melihat hasil iklannya besok. Nah, pada saat besok kalian iklan, hal penting yang sangat amat penting adalah cek amount spend di sini. Kalau kalian lihat di sini aku amount spend-nya berapa? 125.000. Nah, kalian budgetnya 50.000. Nah, kalau nih misal ya udah 10.000, 20.000 aja amount spend-nya, terus nggak ada yang WA, matiin. Berarti ada yang salah sama konten iklan kalian. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya 10.000, wah yang WA udah banyak banget. 20.000, wah yang WA makin banyak. Diemin, silakan balesin chattingannya. Kalau iklan ke WA itu, bab analisanya pertama, kalau chattingannya banyak nggak ada yang closing, bisa jadi salah di konten iklannya, bisa jadi salah di pada balesin chatnya. Yang kedua, kalau nggak ada yang WA atau yang WA-nya dikit banget, salah di konten iklannya fix. Makanya tidak tadi kita ngebahas riset kompetitor. Untuk apa? Supaya dapat ide banyak buat bikin konten iklan. Konten iklan jangan satu, bikin yang banyak. Ya. Satu campaign apakah harus lebih dari satu gambar? Enggak, satu aja cukup. Maaf Mas, buat iklan ini wajib pakai laptop. Wajib pakai laptop. Cara matinya gimana? Dimatiin aja nih. Plok. Nah, mati. Biru hidup. Mati. Aku ulangin saya lagi ya. Pada saat besok iklannya jalan, kalau yang WA-nya sedikit, ya, amount spend-nya 20.000, bahkan nggak ada yang WA, matiin. Tapi kalau banyak yang WA, diemin sampai 50.000 atau diemin sampai 1 hari. Kalau nggak ada yang closing, cek ada nggak yang berkualitas untuk closing. Kalau ada yang berkualitas untuk closing, diemin iklannya 24 jam, nggak usah dimatiin. Tapi kalau nggak ada satupun yang datang benar-benar nggak niat, yang datang benar-benar nggak pengen beli, yang datang benar-benar orang nggak jelas,
Matiin iklannya, ganti konten iklannya. Karena konten iklanmu mendatangkan orang-orang nggak jelas. Sampai sini kebayang, teman-teman? Ya. Oke, Mas bedanya CTR semua sama CTR rasio. Fokusnya ke CTR rasio aja. Oke, situ dulu. Kita bahas itu dulu aja. Ya, nggak usah bahas ke yang lain dulu. Nanti kita bahas detail-detail itu. Jadi biar teman-teman nggak pusing belajarnya. Oke, coba yang paham silakan komen angka 1. Yang paham apa yang aku jelasin barusan, komen angka 1. Oke, paham ya? Yang nggak paham boleh nanya. Yang nggak paham boleh nanya. Ya, jadi 5 hari ke depan betul-betul aku akan pandu kayak tadi, step by step, pelan-pelan. Harapan aku, teman-teman besok malam ketemu lagi udah praktekin apa yang barusan aku ajarin. Ya, barusan yang aku share teman-teman udah praktekin. Sehingga besok malam kita bisa diskusi, ya Mas, iklan saya begini-begini Mas, iklan saya begini. Jadi kita diskusinya panjang, asik tuh. Ya. Bahkan bisa-bisa kelar jam 12 malam nih kita by the way. Oke, Mazan misal bikin iklan udah selesai satu campaign, udah ada tuh yang masuk leads-nya, terus kita bikin lagi si iklan satu campaign. Nah, bedain bagus atau enggaknya gimana? Salah, jangan bikin yang kedua. Bikin satu dulu, diemin sampai seminggu, biarin dia bagus. Kalau udah bagus, scale up. Nah, CPR itu biaya di luar anggaran harian atau sama, Mazan? CPR itu biaya per satu orang WA kita. Tapi nggak usah fokus ke situ. Telat baru join, nanti dikasih record. Mas, tampilan untuk kontrol iklannya di Ads Manager beda. Cara memunculkan amount spend-nya gimana? Jumlah yang dibelanjakan, takutnya dirimu bahasa Indonesia lagi. Digeser ininya aja, Mas. Harusnya ada kok kolomnya di sini. Digeser-geser. Kazan Punten. Oke, recording nanti share ya. Jika tentang konten iklan mau diganti, maksudnya dengan produk sama ganti model iklannya, betul. Bukan model iklannya ya, bukan model ya, tapi ya jenisnya diganti kontennya gitu. Oke, apa satu grup gimana maksudnya? Ya satu aja, satu campaign aja udah diemin gitu. Oke. Kak, kalau ditunjukkan ke WA dan IG sekaligus bisa, tapi jangan. Nanti kamu jadi nggak tahu iklanmu bagus WA atau DM, jadi bingung kan? Gitu. Tadi pilih budget 50.000 itu berarti budget untuk 1 hari gitu. Ya betul. Nah mungkin teman-teman biasa tuh ngiklan pakai boost post terus modelannya dimatiin atau modelannya pakai jangka waktu kayak 7 hari mati ya gitu ya. Atau 10 hari mati, 10 hari 50.000 kali 10 hari gitu. Nah itu jangan. Iklan tuh biarin aja jalan tiap hari, jelek matiin dah gitu. Jangan dibiasain ngiklan yang modelannya kayak gitu menurut aku. Karena nanti jelek jadinya. Kalau udah bagus nggak bisa dilanjutin. Kalau bikin iklan jam 9 pagi untuk dijalankan jam 5 pagi besok, harinya bagaimana? Nggak apa-apa. Bikin iklan tuh bebas. Yang penting jalannya yang jangan aneh. Ya, misalnya kayak barusan bikin iklan malam ini, jalan besok pagi boleh nggak? Boleh. Apa? Tolong share di grup yang persiapan iklan, Mas. Termasuk link buat waitlist setelah join grup sepertinya. Oke, nanti di-share. Aku coba share lagi deh. Takutnya ntar kalau nanti lupa lagi. Nih ya. Tapi tetap ya teman-teman nanti kalau diskusi di kolom ini ya. Di kolom tribe ya. Ya, jadi nggak usah bikin campaign lagi. Jadi kita naikin budgetnya betul. Fokus satu aja. Berarti buat 2 iklan ya Kak. 1 WA, 1 IG. Ya Kak, betul. Kak Erik, betul. Supaya bisa ngelihat hasilnya. Karena gini, kalau kita ngiklan dua-duanya. Jadi nih, ngiklan itu paling penting punya track. Punya kita bisa baca, oh iklan ke WA bagus, iklan ke DM jelek. Itu yang paling penting. Oh iklan WA closing segini, iklan IG nggak closing. Itu penting. Jadi jangan lagi udah belajar di sini, udah belajar sama aku, ngiklannya masih nggak jelas. Jangan, teman-teman. Iklan tuh mesti jelas, beneran closing dari ads bukan. Kalau beneran dari ads ya udah di scale up budgetnya gitu. Nah tadi kan bisa dimatiin Mas kalau ternyata iklannya nggak prospek. Lalu sisa budget itu apakah akan terpakai lagi? Oh enggak. Amount spend itu duit yang udah kepakai. Kalau budget tuh nggak ada hubungannya. Kita setting 50.000 itu bukan 50.000 hilang, bukan. Tapi yang baru hilang itu yang amount spend. Gitu.
Ya, ada rekamannya, tenang aja teman-teman. Ya, dijelaskan lagi tadi CPR ketinggalan. CPR itu ini biaya per satu orang ke WA kita tuh segini. Ini CPR namanya. Kayak gitu. Untuk identifikasi bahwa itu dari S atau bukan gimana? Loh, kan iklan ke WA. Kan ke WA tuh ada kata-katanya tadi. Ini kan ada kata-katanya nih. Nih ya, coba kita buka ya. Ini kan ada nih. Halo Kak, saya mau ikut tur halal Rusia dong, bisa dibantu? Nah, itu berarti dari WA kan gitu. Kalau orang yang kata-katanya gitu closing, ya udah itu dari WA kan gitu. Wah, gila, closing sekian kita. Ya udah aman. Iklan WA tuh sadis, teman-teman. Sadis iklan WA. Kemarin ada juga yang iklan WA tuh bisa kayak gini. Coba. Nih. Ini nggak tahu ya iklan WA bukan ya. Nah, ini iklan WA nih harusnya. Tuh, iklan 600.000, omsetnya 60 juta, Pak. Coba ya. Ngiklannya 600.000, omsetnya 60 juta loh. Makasih Mas atas ilmu di Espresso, saya bisa mendapatkan CPR yang sangat murah nih, 6.000 per satu orang WA. Yang sangat murah sekali dan data iklannya juga bagus serta rate closingnya tinggi. Ngiklan 600 ribuan dapat omset 60 jutaan. Udah, teman-teman tinggal ikutin aja yang sudah aku share. Ilmunya sudah dipakai di mana-mana. Jadi, aduh ini geleng-geleng ya. Pengen nggak 600.000 dapat 60 juta? Pengen aku juga. Ya, mantap dipandu. Ya, dipandu. Tenang aja. Lanjut lagi, apa lagi? Kalau bikin 2 iklan Instagram di FB berarti bikin iklan lagi dari awal. Iya, betul. Kalau mau bikin yang beda, bikin 2. Ya, maksudnya saya maksud saya kilo kalau platform selain WA apa juga sama. Maksudnya apa? Instagram atau gimana? Ini kontennya tayang di mana? Konten apa? Mazan saya masih kurang paham soal tadi soal milih antara centang DM, IG atau WA itu bedanya apa? Loh, bedanya ini. Kalau kamu ngiklannya mau ke WA ya WA aja, berarti Instagramnya jangan dicentang. Facebook nanya, Mazan mau ngiklan di WA apa di IG? Iklannya mau dilempar ke DM atau ke WA. Orang kalau pengen beli produknya Mazan, ngubungin ke WA atau ke DM. Itu aja bedanya. Ya, aku bilang sama Facebook, saya mau orang yang mau produk saya, suruh aja di WA saya. Matiin Instagramnya. Facebook, orang yang minat sama produk saya, suruh aja dia DM ke saya, jangan ada yang ke WA. Matiin WA-nya. Itu. Kebayang nggak Kak Miftah? Oke, maksud saya kalau platform selain WA apa juga sama ya. Let's say Instagram, iya sama. Sebenarnya lebih baik mana Mazan iklan tujuan WA atau LP? Dites, harus dites. Kayak gitu. Mas, nomor WA yang dicantumkan di iklan apakah harus sama dengan nomor HP yang daftaran? Enggak, bebas. Ya. Saya punya satu produk, ada 5 flyer, saya menggunakan landing page yang nantinya daftar masuk ke WA. Nah, maksud saya mau tes iklan pakai flyer mana yang bagus? Dari 5 flyer tersebut, berarti tes dulu satu-satu iklannya sampai kita hitung leads yang masuk. Betul. Tes 2 iklan atau tes 1 iklan. Oh, leads yang ini nggak ada yang closing. Leads kedua masuk. Flyer kedua masuk. Flyer kedua masih jelek. Flyer ketiga. Flyer keempat. Flyer kelima. Tapi lihat dulu. Iklan jelek itu menurut kalian apa? Jangan berpikir iklan jelek tuh nggak ada yang closing. Iklan bagus itu kalau ada yang kualitas lead. Kemarin ada alumni privatku bisnisnya di bidang kontraktor, bangun villa. Iklannya 4 juta, dapat 2 potensial klien. Tahu nggak transaksinya berapa kira-kira? 1 M. Yang satu 400 juta, yang satu 500 juta. Dia ngiklan 4 juta bisa dapat potensinya 1 M. Ya. Dia kalau melihat, aduh mas saya nggak closing rugi 4 juta. No, salah. Ini ada 2 orang potensial. Tahu dari mana potensialnya? Udah dealing, udah ketemu, udah survei, udah ketemuan, tinggal kontrak. Iklannya 4 juta bisa dapat 1 M. Iklannya gimana mas? Ke WA. Ngeri iklan WA itu. Ngeri banget. Ya, jadi bisa teman-teman pakai lah.
Kalau seumpama kita mau jual produk lain harus bikin akun baru lagi ya. Ya iya, kalau produknya beda. Ya masa kamu akunnya jualan sambel tiba-tiba mau jualan baju pakai akun sambel kan nggak nyambung. Aku misalnya akun espresso tiba-tiba aku mau jualan baju terus pakai akun espresso kan nggak nyambung. Kalau kita start dari 50.000 per iklan, terus iklan kita untung, kenaikan budget yang harus bagus itu berapa persen? Nanti itu di hari kelima kita bahas bab scale up. Mas, kalau saya sudah terlanjur bikin iklannya 5 campaign, gimana? Baca bagus atau enggaknya? Matiin. Ayo dimatiin. Dimatiin. Ya. Atau kalau mau langsung 5-5-nya, pada saat bikin campaign, bedain kata-katanya, Kak. Bedain kata-kata di sininya nih. Ya, ini kan WA nih kayak gini nih. Nah, bedain di kata-kata sininya. Misalnya yang sini adalah, halo Kak, saya mau produk A. Ya, yang misalnya campaign kedua produknya apa, kata-katanya bedain. Cuman biar nggak pusing, aku takutnya pusing, udah bikin satu aja sih, itu cukup. Itu cukup kok. Kalau udah kayak gitu, udah cukup kok. Kayak gitu. Oke? Ada lagi teman-teman? Wah, udah mau jam setengah 10 malam nih kita nih. Oke, kalau sudah cukup bisa komen cukup teman-teman. Kalau cukup boleh komen cukup. Kalau ada yang mau nanya boleh silakan nanya. Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman ya, karena udah cukup, aku sedikit informasiin ya malam hari ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin telat hadir atau kayak gimana-gimana, ya nanti habis ini coba kita jawabin lagi pertanyaannya. Jadi malam hari ini kita ada di acara seminar online tutorial Instagram Ads selama 5 hari ke depan, tanggal 25, 26, 27, 28, 29. Kita akan belajar tentang Instagram Ads selama 5 hari ke depan. Ya, jadi kita akan membahas tuntas apa yang udah ada di TIA yang udah kita bahas secara detail selama 5 hari ke depan, ibaratnya kayak gitu. Ya, nah aku mau sedikit info nih ya buat teman-teman semuanya. Aku akan ada door prize spesial buat teman-teman yang hadir di seminar malam hari ini. Udah mau ikut kelas TIA, dikasih gratis seminar 5 hari, dikasih door prize lagi. Ya, nah nanti di hari kelima aku akan umumin untuk ada door prize spesial berupa program private class untuk 1 orang pemenang, yang dimana kalau teman-teman lihat di Instagram aku, kalau teman-teman pengen private sama aku itu biayanya 5 juta rupiah, bimbingan selama 1 bulan. Ya, itu biaya 5 juta rupiah dan ini berapa teman-teman yang ikut seminar selama 5 hari ke depan dan di hari kelima teman-teman ikut, teman-teman berhak mendapatkan diskon, berhak mendapatkan tiket door prize ini. Ya, lalu yang kedua, teman-teman berhak mendapatkan buku 1 miliar dari Facebook Ad. Ini udah terjual sampai 3.000 piece. Ini untuk 4 orang pemenang. Ya, value-nya di 1.026.000. Ya, jadi kalau teman-teman ikutin seminar ini nanti sampai selesai, teman-teman akan bisa mendapatkan door prize spesial ini dan ini aku umumin ya nanti di hari kelima ya. Paling seru nih biasanya pada ngincer private class ya, tapi silahkan berdoa lah dari sekarang. Ya. Nah, sedikit aku jelasin juga mengenai program private class ini pendampingan selama 1 bulan full ya. Jadi tadi aku sedikit ceritain alumni-alumni privat aku, kenapa aku bisa tahu orang salah bikin akun, kenapa orang ini itu karena aku ngajar privat. Ya, nah privat class ini ada program di mana teman-teman dibimbing sama aku selama 1 bulan full. Ya, selama setiap hari itu dibantu sama timku dan juga aku. Dan selama seminggu sekali teman-teman akan ketemu di Zoom sama aku secara personal, secara private. Ya, biasa ada 3-4 orang di sana kita review kinerja kamu, belajar kamu selama 1 bulan tersebut. Kayak gitu. Ya, makanya tadi ada yang iklan 2 juta dapat 50 juta gitu. Ya, kayak gitu. Oke, pilih saya aja Mas buat absensi. Ya, nanti absensinya di 5. Nah, info menariknya adalah spesial peserta untuk teman-teman yang hadir di seminar malam hari ini. Kan teman-teman tahu tuh, tadi daftarnya di private itu 5 juta. Tapi khusus teman-teman, ya, ini aku belum ganti kenapa 5 Juni, 5 Juni. Ya, ini aku salah teman-teman, ini sampai 5 Juli, ya, atau 5 hari setelah akhir bulan lah. Ini 5 Juli harusnya. Diskon 50% plus tambahan diskon 20%. Jadi totalnya kalau teman-teman daftar di private class ini sebelum tanggal 5 Juli ya by the way, teman-teman bisa berhak dapat diskon 70% ya. Jadi berapa Mas kalau saya mau daftar private class sama Mazan? Ya, jadi nah ini aku sedikit share
Nah, ini kalau teman-teman pengen baca testimoninya, by the way, private itu program yang udah aku buka kurang lebih 4 tahun ya, dan ini baru dibuka 3 bulanan ini baru aku buka lagi. Ya karena biasanya privat aku kadang buka, tutup, kadang buka, tutup. Ya, nanti kalau teman-teman pengen baca program private-nya nanti bisa cek di sini. Ya, jadi intinya dari normal teman-teman ya, dari 10 juta biasanya private nama aku tuh 10 juta. Di Instagram termasuknya lagi aku diskon jadi 5 juta, tapi khusus teman-teman peserta seminar 5 hari ini teman-teman bisa dapat diskon 70% ya. Jadi teman-teman cukup daftar berapa di harga 1.499.000 aja. Murah Mas, murah banget. Ya, ini kalau kalian bisa baca nih alumniku beberapa tahun lalu ya dulu ya. Nah, ini dia biaya iklan 154 juta, omsetnya 200 juta, bisa net profit 20 juta. Rekomendasi banget buat yang beneran mau belajar iklan dan berani ambil tindakan mah mending ikut kelas privat. Dibimbing dari nol, bisa hasilin biayanya 10 juta tapi imbasnya ratusan juta. Ini keren banget nih Mas Adar. Dan kalau teman-teman bisa cek testimoni lainnya juga, banyak juga yang udah ikut private sama aku, hasilnya gokil-gokil. Padahal baru bulan lalu iklan 2 juta, 50 juta, ini kayak ini, klien-klien kayak gini, banyak banget. Ibaratnya kayak gitu. Oke, nah mungkin itu teman-teman sedikit informasinya. So buat kalian yang pengen lanjut nanti setelah seminar ini 5 hari pengen di privat sama aku, bisa banget mumpung masih ada special price-nya. Dan mumpung masih aku buka programnya itu sih lebih penting karena sempat ada planning kayaknya Juni akhir pengen aku tutup sebenarnya karena beberapa hal urusan, tapi karena aku masih ada seminar ya udahlah aku open lagi buat teman-teman sampai 5 Juli teman-teman bisa dapat diskon sampai 70% ya. Mas, kalau saya daftar sekarang misalnya, terus ternyata saya pemenang door prize-nya gimana Mas? Ya nanti kita refund lah. Woi, kamu ternyata undang privat dan kamu udah daftar privat. Ya udah, wes kita refund ya. Silakan join privat 1 bulan gratis seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar privat ya, linknya mungkin aku taruh di mana ya. Privatnya online, betul. Privatnya online via Zoom. Dan nanti selama di Zoom itu ketemunya 4 kali selama 1 bulan ya. 4 kali selama 1 bulan, lalu apa namanya, setiap hari bisa chattingan di WhatsApp ya, sama aku sama timku. Nah tapi biasanya lebih rutinnya timku udah yang senior gitu, dia udah tahu lah biasanya kendala kalian tuh apa, dia udah tahu mesti ngasih tahu apa. Seminggu sekali udah pasti ketemu sama aku, dan biasanya ada 2 sampai 3 orang teman kalian yang bisa kita lihat juga progresnya. Jadi aku seminggu sekali biasa nanyain minggu ini belajar apa, minggu ini hasilnya iklannya gimana gitu. Dan biasanya kita apa namanya, di situ momen untuk brainstorming bareng. Jadi misalnya iklan saya jelek mesti diapain ya kita ngobrol di situ. Oke, kamu gini, ntar ngelakuin, minggu depan ketemu lagi. So, buat kalian yang mau daftar privat, silakan dimanfaatin mumpung aku kasih diskon sampai 70% dan ini cukup sampai 5 Juli saja ya. Jangan-jangan gimmick nih masa bukan 5 juta emang 1,4, silakan buka Instagram aku, WhatsApp adminku, pakai kata-kata yang lewat bio, pasti dia bilang harga 5 juta. Ya, jadi ini spesial buat teman-teman yang udah join di seminar bareng aku kayak gitu ya. Ada absensi kehadiran tidak Mas di setiap sesi? Enggak, nanti absensinya di hari kelima ya, di hari kelima aja kayak gitu. Oke. Tadi ada pertanyaan yang belum kejawab ya sepertinya ya. Oke, jadi kalau ngiklan di FB itu customer diarahkan ke LP, sedangkan kalau ngiklan di IG customer diarahkan ke WA IG. Oh enggak. Sebenarnya mau ngiklan di FB di WA bebas, ngarahinnya mau dikemanain itu bebas. Ya. Kayak gitu. Ya. Oke. Oh iya nih Kak, ini Kak Pendrik nih. Entah relate atau bahasan masa saya sedang mendalami side job untuk digital marketing, semisal untuk menghandle produk klien. Nah, pengetahuan dari sini kan related dengan digital marketing. Apa ada tips untuk tracking closing yang masuk ke klien saya? Maksudnya tracking gimana ya? Kak, ada contoh alumni yang belum punya produk tapi sudah bisa berhasil ngiklan. Banyak, kamu kepo ini di Instagramku ya, Kak Dwi ya. Rekaman Zoom ini di-share nanti. Ya, di-share nanti. Kayak gitu. Di Instagram banyak. Privat itu program yang maksudnya produk legend, bukan produk legend, program legend aku. Itu setelah 2 tahun baru aku buka nih 3 bulan terakhir ini gitu. Nah, ntar biasanya privat tuh aku tutup lagi. Ntar kalau aku udah berapa tahun lagi aku buka lagi gitu aja dari dulu.
Karena privat itu kan langsung nge-zoom sama aku, ya kan. Sedangkan aku juga harus mengurusin beberapa hal, jadi kadang ada waktu nggak cukup ya off dulu lah gitu. Nah sekarang mumpung aku buka, kalau teman-teman pengen belajar privat, ya silakan di kontak admin aku, mumpung ada special price-nya juga kayak gitu. Ya, nah, insya Allah nanti kalau teman-teman pengen daftar privat, kita bisa langsung mulai setelah seminar. Jadi seminar tanggal 29 kelar, mungkin atau awal-awal Juli kita udah bisa mulai privat, teman-teman bisa ngobrol lebih dekat sama aku, bisa belajar lebih lanjut sama aku seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman untuk acara seminar kita pada malam hari ini. Masya Allah sudah jam setengah 10 malam. Sampai jumpa di seminar Day 2 besok. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Silakan dipraktekin apa yang barusan aku share. Dan rekaman malam hari ini kalau bisa diproses malam hari ini mungkin aku akan kirim malam hari ini. Tapi kalau nggak keburu ya mungkin besok pagi atau besok siang seperti itu. Oke, aku akhiri sesi webinar kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa besok malam ya.